Bab 2531-6 Kota Hedao. Ada sebuah kolam dao di kota Yuanxi. Produksi ikan dao memang awalnya tidak terlalu bagus, tetapi sekarang karena kota tersebut telah dipromosikan ke tingkat banjir, produksinya menjadi sangat objektif. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika ikan dao tersebut digunakan, tidak ada masalah sama sekali untuk mempertahankan kebutuhan budidaya paling dasar dari seorang hedao seperti Yudi. Lu Ye juga tahu bahwa ada beberapa harta karun atau metode lain di dunia batin yang dapat meningkatkan produksi ikan tao. Yuanxi pernah mengatakan ini. Yang disebut teratai di teratai es bulan fantasi tidak diragukan lagi adalah harta karun seperti itu. Semakin kuat kota Hedao, semakin menghargai harta karun tersebut, karena begitu diperoleh, itu akan membawa manfaat jangka panjang. Ini adalah produk unik dari ladang salju. Saya hanya mendengarnya, saya tidak berharap melihatnya hari ini. Fan Mo melihat ke sana dengan penuh minat. Kudengar dulu, saat keajaiban padang salju ini belum pecah. Ada banyak sekali teratai es Huanyu. Saat itu, semua kota besar Hedao di dunia dalam yang memiliki kolam dao hampir memiliki anak teratai mereka sendiri, dan jumlahnya lebih dari satu. Jadi saat itu, semua orang tidak kekurangan ikan dao untuk digunakan, tetapi saat padang salju pecah, benda ini menjadi semakin langka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benda ini menjadi dewasa? Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Jika dia tidak menemukannya, lupakan saja. Sekarang setelah dia menemukannya, tentu saja dia tidak bisa melewatkannya. Teratai es biasanya tersembunyi di bawah dinginnya padang salju. Begitu terungkap, itu berarti teratai itu akan segera lahir. Aku perkirakan itu akan terjadi dalam waktu setengah bulan. Kalau begitu tunggu sebentar, Lu Ye mengangguk. Setelah mengamati, meskipun ada beberapa fenomena aneh di mana teratai es bulan fantasi berada, itu tidak terlihat jelas. Ini berarti itu tidak akan terlalu menarik perhatian. Jika beruntung, mungkin saat Lianzi dewasa, mereka akan memiliki kota Hedao di sini, dan mereka akan memilikinya di ujung jari mereka. Bahkan jika mereka datang ke kota Hedao di dekatnya, Yuanxi seharusnya kembali tepat waktu. Dia akan memperjuangkannya, dan dia memiliki peluang besar untuk menang. Kota Yuanxi benar-benar tidak aktif. Namun, hanya setengah hari sebelum sesuatu terjadi lagi. Saudara Ye, kota Hedao telah tiba. Suara Yudi mencapai telinganya. Lu Ye mengerutkan kening dan bergegas keluar untuk menyelidiki. Benar saja, dia melihat kota Hedao muncul di bidang penglihatannya. Pada jarak seperti itu, pihak lain jelas telah menemukan teratai es bulan fantasi, yang melayang di sana. Keberuntungan ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa jika kota Hedao tidak datang ketika Lianzi lahir, maka Lianzi akan berada di dalam tas. Siapa yang mengira bahwa yang satu akan datang begitu cepat? Pihak lain jelas berada di dekatnya. Dia kebetulan lewat dan tertarik dengan situasi di sana untuk menyelidiki. Saudara Ye, saya khawatir ini adalah kota Hedao tingkat gurun. Setelah mengikuti Yuanxi begitu lama, Yudai telah mengembangkan beberapa ketajaman. Meskipun kota Hedao berskala kecil belum tentu bermutu rendah, kota Hedao sebesar ini di depan Anda pasti tidak akan bermutu rendah. Penilaian Lu Ye sama dengan Yudi. Dalam situasi seperti itu, jelas tidak ada cara untuk mengidentifikasi diri kita dan musuh. Jika mereka sekutu, itu tidak masalah. Tetapi jika mereka musuh, Yuanxi tidak ada di kota, jadi dia jelas bukan tandingan mereka. Lianzai takut dia tidak akan dapat mengandalkannya, jadi dia harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Melihat dari kejauhan, kota Hedao berhenti sebentar sangat dekat dengan teratai es Huanyu. Dua sosok berjalan keluar kota, mengamati teratai es dari dekat, lalu mundur. Pihak lain jelas mengenali teratai es Huanyu dan tahu bahwa benda ini belum sepenuhnya matang, jadi dia siap mencari tempat untuk menunggu. Kelopak mata Lu Ye berkedut, karena arah yang dituju kota Hedao sebenarnya adalah arah persembunyian kota Yuanxi. Anda tidak mungkin seberuntung itu, bukan? Diam-diam dia mengerutkan kening. Kakak Ye, Yudi jelas sedikit khawatir. Jangan panik, ini bukan kebetulan. Lu Ye berkata dengan lega. Meskipun pihak lain datang ke arah kota Yuanxi, masih ada jarak tertentu di antara mereka. Kecuali jika pihak lain benar-benar mendekati kota Yuanxi. Petunjuknya tidak akan pernah ditemukan. Faktanya, lawan tidak mendekati kota Yuanxi, tetapi berhenti agak jauh dari kota, bersembunyi di antara beberapa daratan yang mengambang, dan mengaktifkan formasi besar untuk menutupi dirinya sendiri. Namun, formasi lawan jelas tidak sebagus teknik rahasia meraj, karena bahkan dari kejauhan, Lu Ye merasa bahwa jika dia melihat dengan cermat, dia bisa melihat beberapa jejak. Tidak seperti kota Yuanxi hari ini, selama tidak menempel di wajah. Hampir tidak ada kekurangan yang ditemukan. Lu Ye mengira itu saja, tetapi lebih dari 2 jam kemudian, kota Hedao lain perlahan muncul di bidang penglihatan. Skala kota Hedao ini tidak sebagus yang sebelumnya, tetapi melakukan hal yang sama, melayang ke sekitar teratai es Huanyu, memeriksanya, dan kemudian berlari ke lokasi yang jauh untuk bersembunyi. Setengah hari kemudian, kota Hedao ketiga muncul. Kemudian yang keempat, Lu Ye dan Yudi keduanya tampak mati rasa, tidak pernah menyangka bahwa tempat ini akan menjadi begitu ramai. Situasi seperti itu hanya bisa berarti bahwa ada banyak kota Hedao di padang salju saat ini. Ketika tidak ada fenomena aneh pada hari kerja, semua orang dalam keadaan tidak aktif atau tersembunyi. Tetapi jika ada fenomena aneh yang menarik mereka, mereka semua akan datang untuk menyelidiki. Visi dari teratai es Huanyu tidak jelas, tetapi tetap menarik banyak kota Hedao termasuk kota Yuanxi. Jika ada harta karun penting dengan fenomena aneh yang jelas, Anda mungkin tidak tahu bagaimana situasinya akan memanas. Setiap kota Hedao berikutnya tidak aktif di lokasi yang berbeda. Mereka semua mengira hanya ada satu kota Hedao di sini, tetapi mereka tidak tahu bahwa keberadaan mereka terlihat jelas oleh mereka yang datang lebih dulu.
Ketika kota Hedao lainnya tidak aktif, hati Lu Ye dan Yudi berdebar kencang, karena secara kebetulan, kota Hedao yang tidak aktif terletak di dekat kota Yuanxi, dan bahkan dapat dijangkau. Katakanlah, kedua belah pihak berada dalam jangkauan serangan satu sama lain. Menghitung kota Yuanxi, sudah ada sebanyak 6 kota Hedao yang tidak aktif di daerah kecil ini. 2 tingkat terpencil, 3 tingkat surga. Yudi menyampaikan pesan itu dengan tenang. Hampir, Lu Ye bingung. Inti masalahnya adalah sekarang dia tidak bisa memastikan siapa musuh dan siapa teman di kota-kota Hedao ini. Mengapa penguasa kota belum kembali? Kupikir dengan restu teknik rahasia Meraj, tidak masalah jika Yuanxi pergi sebentar, tetapi ketika sesuatu seperti ini terjadi secara kebetulan, itu sangat menyakitkan. Dapat diramalkan bahwa begitu Lianzi lahir, kota-kota Hedao ini pasti akan mengambil tindakan. Kecuali mereka semua dari kubu yang sama, perang pasti akan pecah. Dalam situasi seperti itu, akibat dari konflik akan menyebar, dan kota Yuanxi mungkin tidak dapat menyembunyikannya. Hidup, yang membuat Lu Ye merasa paling beruntung adalah butuh waktu bagi Lian Zai untuk lahir. Tidak peduli apa yang terjadi pada Yuanxi, dia seharusnya sudah kembali saat itu. Dengan pikiran ini di benaknya, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Di arah itu, aliran cahaya mendekat dengan cepat, membuat Lu Ye mengangkat alisnya. Karena orang yang datang bukanlah kota Hedao, melainkan seorang biksu. Dilihat dari kecepatannya saja, dia adalah orang Hedao. Saya khawatir ini adalah orang malang lainnya yang kehilangan tempat tinggal setelah kota Hedao hancur. Belakangan ini, biksu Lu Ye telah melihat banyak orang seperti itu. Namun, Lu Ye segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena orang malang itu menuju ke arah yang tidak memihak, dan dia sebenarnya menuju ke kota Yuanxi. Kalau memang begitu, ya sudahlah. Inti masalahnya adalah orang ini memegang sesuatu di tangannya, dan sesekali menunduk melihatnya, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu apa yang sedang dicarinya. Setelah beberapa saat, orang yang tidak beruntung itu tiba-tiba berhenti, menunduk melihat benda di tangannya, lalu mengangkat kepalanya lagi, menatap tepat ke tempat persembunyian kota Yuanxi. Melihat Hedao, yang berdiri hanya beberapa puluh mil di depan kota Yuanxi, jantung Lu Ye berdebar kencang, dan pikiran mengerikan tiba-tiba muncul di benaknya. Orang ini, tidak mungkin datang ke Yuanxi Keng, kan? Kalau tidak, mengapa dia menatap ke sini secara kebetulan? Tetapi mengapa dia bisa menemukan kota Yuanxi? Mengapa dia harus datang ke kota Yuanxi? Lu Ye secara naluriah merasa bahwa ini hanya kebetulan. Orang yang tidak beruntung itu menyimpan barang-barang di tangannya dan tiba-tiba mendengus, itu tempat persembunyian yang bagus, tetapi tidak ada gunanya. Saudara Ye, apakah dia berbicara tentang kita? Yudi bertanya pelan melalui transmisi suara. Seharusnya tidak, Lu Ye tidak yakin, tetapi jika tidak, lalu dengan siapa dia berbicara? Tidak dapat dikatakan bahwa sudah ada orang lain di sini sebelum Yuan Shikeng tertidur. Yuan Shikeng mematuhi perintah. Kata-kata pria malang berikutnya membuyarkan lamunan Lu Ye. Pria ini benar-benar datang untuk menemukan kota Yuanxi, dan dia menemukannya dengan akurat. Lu Ye segera teringat benda di tangannya sebelumnya, yang mungkin digunakan untuk menentukan posisi, dan buru-buru mengirim pesan, Xiaodi, apakah ada kelainan pada tanda resonansi pada mutiara Hedao baru-baru ini? Tidak ada kelainan yang ditemukan. Jawab Yudi, jika ada sesuatu yang tidak normal, dia akan segera menyadarinya dan tidak akan menyembunyikannya. Lu Ye menghela nafas dalam hatinya dan menyadari apa masalahnya. Tanda resonansi mungkin tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi identitas musuh dan diri kita sendiri, tetapi juga memiliki efek penentuan posisi. Dengan cara ini, asal-usul pria malang ini juga terungkap. Seperti yang diharapkan, pria malang itu berteriak dengan wajah dingin, perang sebelumnya di kota Yuanxi tidak membedakan antara kita dan musuh, membantai rekan-rekan kita dan menghancurkan kota Xiaoyue. Itu adalah kejahatan keji. Gubernur kota telah mendengar tentang masalah ini. Atas perintah wakil penguasa kota Jinglei, saya di sini untuk memerintahkan. Penguasa kota Yuanxi segera bergegas ke kota Dudu untuk menjelaskan rinciannya, dan jika ada perlawanan, dia akan dibunuh tanpa ampun. Sama seperti yang dipikirkan Lu Ye, orang ini datang dari kota Dudu. Wakil penguasa kota Jinglei telah memanggil kota Yuanxi 3 kali sebelumnya, meminta Yuanxi untuk datang dan mengaku bersalah, jika tidak, dia akan dihukum sebagai pemberontak, tetapi Yuanxi mengabaikannya sama sekali. Dalam situasi seperti itu, wakil penguasa kota Jinglei pasti merasa tidak tahu malu, jadi dia mengirim seseorang untuk memarahinya secara langsung. Ada cara untuk menentukan lokasi kota Yuanxi. Namun, waktunya juga kebetulan. Tepat ketika kota Yuanxi sedang tidak aktif dan situasi di sekitarnya tidak diketahui. Orang ini melakukan ini dan ketidakaktifan kota Yuanxi menjadi bahan tertawaan. Pada saat ini, saya khawatir semua perhatian di kota Hedao di sekitar sini tertuju padanya. Wajah Lu Ye muram, dan dia hanya berharap orang ini akan keluar dari sini setelah dia selesai berbicara. Namun, pihak lain jelas tidak berniat untuk segera pergi. Sebaliknya, dia menoleh dan melirik lokasi teratai es Huanyu, menunjukkan ekspresi serius, dan mencibir, aku ingin tahu apa yang kamu sembunyikan di sini, ternyata ada harta karun. Petik 2. Mengatakan ini, dia mengangkat tangannya untuk mengorbankan prajurit daunnya. Di bawah gelombang kekuatan Dao, dia menyapu ke depan dengan serangan yang kuat dan berat, dan berteriak keluar sekarang. Bab 2532, Gubernur Kota dan Pengawas Angkatan Darat. Bajingan, di kota Yuanxi, ketika orang malang itu mengambil tindakan, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Yudi segera mengendarai kota Yuanxi untuk bersiap menjauh dari tempat ini. Ada 5 kota Hedao yang tidak aktif di dekatnya. Mustahil untuk membedakan antara teman dan musuh, jadi tentu saja mereka tidak bisa mengambil risiko tinggal di sana.
Namun, di kota Hedao yang begitu besar, mustahil untuk bergerak semulus dan sebebas seorang biksu. Peningkatan kecepatan membutuhkan sedikit akumulasi. Serangan hebat melanda, dan kota Yuanxi terungkap. Puluhan mil jauhnya, orang malang itu melihat ke sini dengan cibiran di wajahnya, dan hendak mencibir lagi, ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi heran, karena pada saat yang sama ketika kota Yuanxi terungkap, kota Hedao lain muncul tidak jauh. Di depan mata, itu adalah kota Hedao yang terakhir tiba, tidak jauh dari kota Yuanxi. Orang yang kurang beruntung itu hanya dapat menentukan arah umum kota Yuanxi dan tidak dapat menilainya dengan akurat, jadi serangan tadi menyapu area yang luas, dan kali ini juga memengaruhi yang lain. Dia melihat ke kota Yuanxi dan kemudian ke kota Hedao, dan untuk sesaat dia tidak dapat mengatakan yang mana yang sedang dia cari. Saudara Ye, kota Hedao itu adalah musuh, dan mereka mencoba menentukan posisi kita. Suara Yu Dai terdengar mendesak dari aula tengah. Tanda resonansi dapat mengidentifikasi musuh dan teman. Secara umum, ketika dua kota Hedao saling berhadapan, salah satu dari mereka akan mengaktifkan tanda resonansi, dan yang lainnya dapat membuat penilaian langsung. Jika itu adalah sekutu, secara alami dapat merespons, tetapi jika tidak ada respons, itu pasti musuh. Dalam situasi saat ini, kota Hedao yang telah mengungkapkan jejak perlu membedakan posisi kota Yuanxi. Yudi tidak memiliki cara untuk merespons sama sekali, karena posisinya sendiri sudah jelas sekilas. Lari, teriak Luye. Jangan salahkan dia karena gugup, alasan utamanya adalah kota Hedao yang datang terakhir cukup besar, dan kemungkinan besar adalah kota Hedao tingkat terpencil. Hampir pada saat yang sama saat dia selesai berbicara, 6 sosok terbang keluar dari kota Hedao. Lawan juga menentukan. Sekarang setelah dia membuat penilaian, dia segera mengirim banyak Hedao untuk menyerang. Ketika Luye melihat ini, wajahnya menjadi gelap. Seperti yang diharapkan, dia berada di level Huang. Mampu mengirim 6 Hedao sekaligus bukanlah sesuatu yang dapat dicapai di level surga. 6 orang Hedao meninggalkan kota dan segera terbagi menjadi 2 kelompok. 2 dari mereka bergegas menuju orang yang tidak beruntung itu, sementara 4 lainnya menyerang langsung ke kota Yuanxi. Orang yang tidak beruntung itu tercengang. Kali ini dia diperintahkan untuk datang ke sini untuk mengirim pesan kepada Yuan Shikeng. Siapa yang tahu dia akan menghadapi bahaya seperti itu saat dia sampai di sana. Meskipun dia sangat kuat, dia sendirian. Melihat serangan mengancam dari kedua lawannya, dia tidak berani berhenti, jadi dia segera berbalik. Melarikan diri ke kejauhan, kedua pria Hedao di belakangnya sedang mengejar. Fu Wei, Luye berteriak tajam, cepat masuk ke alam hehe untuk menemukan penguasa kota. Jika kamu tidak dapat menemukannya, pergilah ke Menara Jinrui untuk menemukan Tuan Lian. Dia seharusnya tahu di mana penguasa kota berada. Situasi saat ini hanya dapat diselesaikan ketika Yuanxi kembali. Dengan tenaga kerja kota Yuanxi saat ini, tidak mungkin untuk mengatasinya. Ya, Negi Wei menjawab dengan tergesa-gesa. Dia juga tahu bahwa itu mendesak dan bergegas ke aula tengah. Sementara mereka berbicara, keempat Taois telah tiba di depan kota Yuanxi. Mereka semua tampak acuh tak acuh, dan mereka meluncurkan tentara Tao mereka dan mengebom kota Yuanxi tanpa pandang bulu. Yudi telah mengaktifkan formasi pelindung kota, dan semua kultivator di kota itu juga telah bergabung dengan formasi tersebut untuk memberikan sebagian kekuatan mereka sendiri. Cahaya dari deretan tirai cahaya yang besar itu berkedip-kedip, menyebabkan riak-riak di mana-mana. Berapa tingkat kota ini? Mengapa begitu aneh? Di antara keempat Hedao, seorang pemuda jangkung menyadari ada yang tidak beres. Karena dari segi skala, tingkat kota Yuanxi pasti tidak jauh lebih tinggi. Itu adalah tingkat surga, jadi mereka akan mengambil tindakan tegas karena dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat memenangkan kota Hedao tingkat surga. Tidak perlu banyak, bahkan dapat dikatakan bahwa mengirimkan begitu banyak Hedao dapat dianggap memberikan muka kepada Yuan Shikeng. Tetapi ketika saya benar-benar mengambil tindakan, saya menyadari bahwa kekuatan formasi pelindung kota Yuanxi sangat tinggi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh kota Hedao tingkat surga. Entah itu aneh atau tidak, kita akan hancurkan dulu. Pria tua berambut abu-abu lainnya mencibir. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kota kecil ini bersembunyi di dekatnya. Jika tidak ada orang yang tiba-tiba datang mencarinya dan merusak tempat persembunyian itu, mereka pasti akan tetap berada dalam kegelapan. Hal ini membuat mereka merasa sangat malu dan mereka secara alami mengambil tindakan tanpa ampun. Meskipun kota Yuanxi melarikan diri, mustahil untuk lolos dari kejaran keempat Hedao ini. Berdasarkan kekuatan formasi kota saat ini, Luye memperkirakan bahwa itu akan hancur setelah setidaknya setengah hari. Meskipun para biksu di kota itu dapat menggunakannya untuk melarikan diri ke alam hehe, tetapi jika dia benar-benar melakukan ini, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Begitu dia memikirkannya, Luye menoleh dan melihat ke arah pria yang tidak beruntung itu, dengan tatapan dingin di matanya. Kota Yuanxi tersembunyi dengan baik, tetapi jika bukan karena orang ini, bagaimana mungkin kota ini mengalami bencana seperti itu? Tentu saja, akar penyebab masalahnya sebenarnya bukan dia. Orang ini hanyalah seorang pembawa pesan, dan akar penyebabnya masih wakil penguasa kota Jinglei. Setelah melihat ini, Luye merasa sangat senang, karena orang yang tidak beruntung itu saat ini sedang dikepung oleh dua musuh. Dia berjuang dari kiri ke kanan, dan sepertinya dia mungkin tidak dapat bertahan lama. Saudara Ye, kota Hedao mengejarmu. Seruan Yu Dai terdengar. Luye menoleh dan melihat sekeliling, dan benar saja dia melihat kota Hedao yang sunyi sepi menghiasi bagian belakang, seperti belatung di tulang tarsal yang tidak dapat dia singkirkan. Pihak lain mencoba membunuh mereka semua. Jika kota Hedao tidak mengejar, tetapi dikepung oleh 4 kota Hedao, kota Yuanxi mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena keempat kota Hedao ini mungkin tidak ingin terlalu jauh dari kota Hedao mereka, jika tidak, jika mereka menghadapi bahaya.
Bahkan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Namun, kota Hedao pihak lain telah mengejar kota Yuanxi, jadi mereka tidak perlu khawatir. Lu Ye tahu dalam hatinya bahwa ini bukan hanya alasan mengapa Yuan Xikeng tampak lebih mudah diganggu, tetapi pihak lain mungkin tidak ingin berita tentang Huan Yu Binglian bocor, jadi itulah sebabnya dia melakukan ini. Abaikan mereka dan teruslah melarikan diri, kata Lu Ye. Sebenarnya, mereka tidak dapat mengendalikannya. Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa pihak Fu Wei akan segera menemukan Yuan Xi dan membawa Yuan Xi kembali, jika tidak semuanya akan hilang. Lu Ye tidak pernah merasakan waktu berlalu begitu lambat. Tirai cahaya dari formasi pelindung mulai meredup. Bahkan jika Van He memasukkan kekuatan Tao di kolam Tao ke dalam formasi, itu hanya seperti meminum racun untuk memuaskan dahaganya. Tidak ada cara untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Selesaikan masalahnya. Fu Wei belum kembali, jadi dia mungkin belum menemukan Yuan Xi, dan jika dia pergi ke Menara Jinrui untuk menemukan pemilik Menara Lian, itu akan memakan waktu. Orang besar seperti Lian tidak dapat dilihat oleh sembarang orang. Tepat pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba menemukan bahwa orang yang tidak beruntung itu sedang bergegas menuju Yuan Xikeng. Orang ini baru saja melarikan diri ke arah yang kira-kira sama dengan Yuan Xikeng, menghadapi pengejaran dua orang Hedao saat melarikan diri. Pada saat ini, dia dalam keadaan malu dan tampak seperti terluka. Dia bukan lawan dari dua Hedao. Sekarang dia bergegas menuju kota Yuanxi, dan tujuannya sudah jelas. Segera dia tiba di dekat kota Yuanxi dan berteriak, "Rekan Tao, cepat mulai formasi dan biarkan aku berlindung." Jika dia terus berjuang melawan kedua lawan itu, dia pasti akan mendapat masalah. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya saat ini adalah kota Yuanxi. Selama kota Yuanxi bisa mengizinkannya memasuki kota, dia akan aman sampai formasi itu hancur. Enyahlah, teriak Lu Ye dengan marah tanpa basa-basi. Belum lagi krisis yang sedang terjadi di kota Yuanxi, itu semua berkat orang ini. Bagaimana mungkin Lu Ye mengizinkannya memasuki kota? Paling tidak, meskipun penyebab masalahnya bukan orang ini, kota Yuanxi tidak akan berani mengaktifkan perlindungan sesuka hati saat ini. Dalam formasi besar, jika musuh mengetahui kelemahannya saat itu, kota itu akan hancur lebih cepat. Bajingan, aku gubernur kota, beraninya kau tidak menyelamatkanku. Orang malang itu berteriak lebih keras dari Lu Ye. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan kota dudu yang menyebalkan itu. Lu Ye menjadi semakin marah ketika dia menyebutkan kota dudu. Dia menoleh dan mengabaikannya sama sekali. Melihat bahwa kota Yuanxi tidak berniat menerimanya, lelaki malang itu panik dan berteriak dengan marah, "Kali ini aku di sini atas perintah. Jika kalian mati di sini, apapun alasannya, kota dudu akan menyelidikinya sampai tuntas. Kalian harus berpikir jernih." Ia teralihkan perhatiannya dan terjerat dengan Lu Ye. Ia tidak sengaja terkena serangan musuh lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, tidak ada tanggapan dari Lu Ye. Ia menyadari ada yang tidak beres, dan nadanya langsung melunak, "Rekan Tao, tolong izinkan aku memasuki kota. Aku melihat bahwa formasi pelindung kotamu tidak stabil. Jika aku memasuki kota, setidaknya aku bisa bekerja sama untuk menstabilkan formasi." Ini benar, jika ia bergabung dengan formasi, itu masih akan berpengaruh pada stabilitas formasi pelindung. Namun, jika ia benar-benar memasuki kota, musuh yang mengejarnya akan bebas untuk menghadapi kota Yuanxi, dan kemudian tim pengepungan akan berubah dari 4 menjadi 6. Kota Yuanxi hanya akan hancur. Lebih cepat, Lu Ye hanya ingin orang ini pergi sejauh mungkin. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa menahan dua Hedao dan membantu Yuan Xikeng berbagi sebagian tekanan. Bahkan jika dia mati pada akhirnya, dua Hedao juga butuh waktu untuk sampai di sini. Tapi hidup tidak memuaskan. 9 dari 10 kali, jika dia berurusan dengan musuhnya dengan sepenuh hati, dia mungkin bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kekuatan kultivasinya tidak buruk, tetapi ketika dia sudah 1 lawan 2, dia harus mengalihkan perhatiannya dari sisi Lu Ye terjerat, dan situasinya sendiri menjadi lebih buruk. Lu Ye menyadari ada yang tidak beres. Jika orang ini benar-benar dipukuli sampai mati, maka kota Yuanxi harus menanggung serangan keras 6 Hedao. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa lama formasi itu bisa bertahan. "Xiao Di," teriak Lu Ye pelan. "Ada apa, saudara Ye?" Berjalanlah setengah lingkaran dan kembali. "Apa?" Yudi bingung. Lu Ye menatap area tempat Yuan Xikeng bersembunyi sebelumnya, dengan ekspresi tegas di wajahnya, "Hanya dengan mengotori air kita bisa lolos." Fu Wei tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan Yuan Xi kembali, dan dia tidak tahu berapa lama orang malang itu bisa bertahan, jadi Lu Ye harus bersiap untuk yang terburuk. Dalam situasi saat ini, kota Yuanxi dapat dikatakan dalam bahaya, dan hanya bisa mencari perubahan atau beberapa peluang. Dimengerti. Yudi mengerti maksud Lu Ye, dan segera mengarahkan kota Yuanxi ke tikungan besar, mengikuti arah yang dia tuju, dan menuju ke sana. Tindakan ini membingungkan keempat Hedao yang terkepung, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Setiap serangan mereka menjadi semakin ganas, dan mereka hanya ingin menghancurkan kota dengan cepat. Bab 2533, membuat air menjadi keruh. Adapun kota tingkat terpencil, mereka tidak ingin Huan Yuan Lotus menarik terlalu banyak orang untuk merebutnya, jadi dari sudut pandang keempat Hedao, wajar saja jika mengalahkan kota Yuanxi sesegera mungkin, jika tidak. Jika berita pertempuran menyebar, kemungkinan besar orang lain akan tertarik. Apakah ini kasus kepanikan? Pemuda yang berbicara sebelumnya mencibir. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Yuan Xikeng bertindak seperti ini. Tetapi formasi di kota ini memang agak aneh. Aku khawatir mungkin ada rahasia. Setelah menghancurkan kota, kamu dapat mengetahui rahasia apapun. Beberapa orang Hedao mengobrol sambil mengambil tindakan, dengan ekspresi santai. Ketika melarikan diri dari kota Yuanxi,
kecepatannya perlu sedikit ditingkatkan, tetapi sekarang waktu yang dibutuhkan untuk kembali jauh lebih singkat dari sebelumnya. Kurang dari setengah jam kemudian, kota Yuanxi kembali ke daerah tempat asalnya tersembunyi. Pada saat ini, warna tirai cahaya besar di kota itu sedikit lebih gelap. Melihat pemandangan ini, keempat Hedao mengambil tindakan tanpa meninggalkan ruangan apapun. Di bawah dampak kekerasan itu, keempat sosok itu tiba-tiba membeku, karena di antara beberapa benua yang mengambang, sebuah kota Hedao hancur dan tersembunyi, tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka. Yudi jelas tahu di mana kota-kota Hedao itu bersembunyi, jadi dia hanya perlu mengendarai kota Yuanxi dan melewatinya di dekatnya. Dia tidak perlu melakukan apapun secara khusus untuk memaksa mereka mengungkapkan jejak mereka. Mengapa ada kota Hedao di sini? Alis pemuda itu berkedut dan ekspresinya sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa dia hanya memiliki kota Hedao di sini, tetapi baru saja kota Yuanxi muncul, dan sekarang dia menemukan bahwa ada kota Hedao lainnya yang tersembunyi. Mereka adalah sekutu. Jangan khawatir tentang itu. Hancurkan kota ini terlebih dahulu. Pria tua berambut abu-abu itu telah menerima instruksi dari kota dan menentukan posisi kota Hedao yang tiba-tiba muncul. Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Karena mereka adalah sekutu, tidak akan ada banyak masalah. Tetapi jika Lianzi lahir, bagaimana kita harus membaginya? Mengapa ada yang lain? Sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan pikirannya, dia mendengar seruan dari rekan-rekannya. Bahkan, dia juga melihatnya, karena di bawah pengaruh serangan mereka, kota Hedao keempat terungkap. Ini musuh, teriak lelaki tua itu. Terlebih lagi, skala kota Hedao ini sangat besar, dan kemungkinan besar merupakan tempat yang sunyi, yang membuat lelaki tua itu dan yang lainnya sangat takut. Momentum pengejaran terhenti, dan kota Yuanxi akhirnya menghela napas lega. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan keempat pria Hedao itu kembali mengejarnya lagi. Saudara Ye, ini juga musuh. Suara Yudi terdengar di telinga Lu Ye. Dua kota Hedao yang tersembunyi telah terungkap. Yudi sebelumnya telah mengaktifkan tanda resonansinya untuk mengidentifikasi posisi lawan. Jika lawan tidak merespons, itu pasti musuh. Yang kedua ini juga tidak merespons, jadi Yudi membuat penilaian ini. Lu Ye mengangguk, lanjutkan. Dia tidak mempercayainya. Di antara kota-kota Hedao yang datang ke sini, tidak mungkin hanya kota Yuanxi yang sendirian. 5 kota lainnya semuanya berada di kubu yang sama. Segera, kota Hedao ketiga terungkap, diikuti oleh yang keempat. Mereka semua musuh. Hati Yudi tenggelam ke dasar. Lu Ye perlahan menggelengkan kepalanya, tidak harus. Tidak ada yang bernasib buruk seperti itu. Di seluruh padang salju, kota-kota Hedao yang tak terhitung jumlahnya hanya memiliki 2 posisi. Tidak mungkin kelima kota Hedao di sini tidak memiliki sekutu. Tetapi mereka tidak merespons. Lu Ye menghela nafas, tidak ada respons bukan berarti kamu adalah musuh. Dalam keadaan lain, pernyataan ini mungkin benar, tetapi dalam situasi ini, belum tentu demikian. Jika kota Yuanxi tersembunyi dengan baik, tetapi dipaksa untuk mengungkapkan jejaknya oleh sekutunya, pasti akan ada. Jika Anda marah, bagaimana Anda bisa menanggapi saat ini? Dia berpikir terlalu sederhana. Dia pikir ini akan memperkeruh keadaan dan kota Yuanxi akan dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi sekarang setelah semua kota Hedao lainnya muncul, mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Karena di mata sekutu yang tidak dikenal, akan bermanfaat bagi mereka apakah kota kecil seperti kota Yuanxi menjerat kota Hedao tingkat terpencil, apakah itu berhasil atau gagal. Lu Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat kota Hedao tingkat terpencil lainnya dan berteriak, jika Anda belum mengambil tindakan, kapan Anda akan menunggu? Jika kota ini hancur dan musuh mengambil tindakan, saya akan melihat bagaimana Anda menanggapinya. Dia tidak tahu apakah kota tingkat terpencil kedua ini adalah musuh atau teman. Jika itu adalah musuh, kata-katanya tidak akan berpengaruh saat ini, tetapi jika itu adalah sekutu, selama dia tidak terlalu bodoh, dia harus mengambil tindakan. Karena kota Yuanxi saat ini terjerat dengan kota musuh yang berada di tingkat terpencil, kota itu adalah yang terkuat di sini. Lebih baik mengambil tindakan saat ini daripada menghadapi kota musuh yang berada di tingkat terpencil setelah kota Yuanxi hancur. Itu masuk akal. Sebuah suara yang mantap perlahan keluar dari kota, dan kemudian Lu Ye melihat beberapa sosok terbang keluar dari kota, menuju kota Hedao terdekat untuk menyerang mereka. Tampaknya mereka secara diam-diam telah membedakan posisi mereka masing-masing di antara mereka sendiri, jadi jika mereka tidak bergerak, mereka bertindak seperti guntur, dan jika mereka bergerak, mereka bertindak seperti guntur. Lu Ye langsung menghela napas. Untungnya, kota terpencil ini adalah sekutu. Meskipun tidak secara langsung membantu kota Yuanxi, selama ada kekacauan di sini, kota Yuanxi akan memiliki kesempatan. Pada saat yang sama ketika kota tingkat terpencil itu mengambil tindakan, 2 kota tingkat surga lainnya juga mulai bergerak, masing-masing bergabung dan bertarung bersama. Dalam sekejap, dalam kehampaan yang besar ini, aura Xingyuan menjadi sangat kacau, dan pemandangan menjadi panas. Airnya telah menjadi keruh. Tuan kota ini, saya adalah gubernur kota dan pengawas tentara. Saya diperintahkan untuk datang ke sini untuk menyampaikan perintah. Namun, saya secara tak terduga mengalami bencana ini. Tolong izinkan saya untuk berlindung di kota ini. Orang malang itu telah mengikuti di sekitar kota Yuanxi, dan tiba-tiba dia mulai berteriak. Dia pasti juga menyadari bahwa kota tingkat terpencil kedua ini adalah miliknya sendiri dan kota Yuanxi tidak akan menerimanya. Namun, kota tingkat terpencil ini pasti tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, reputasi kota Dudu tidak boleh diremehkan. Terlebih lagi, kota ini belum diserang, jadi tidak perlu khawatir untuk membuka formasi. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, suara tenang di kota itu terdengar lagi, rekan Taois, silakan masuk. Pria malang itu sangat gembira, terima kasih banyak, Tuan Kota.
Saya akan mengingat anugerah penyelamat hidup Anda di hati saya. Saat dia berbicara, dia terbang maju dengan tergesa-gesa. Di kota Yuanxi, wajah Lu Ye menjadi gelap dan dia buru-buru memerintahkan Yu Dai, condongkan tubuh ke sana. Jika pria malang itu berlindung di kota, dua Hedao yang mengejarnya pasti tidak akan berani melanjutkan pengejaran. Begitu mereka melepaskan tangan mereka, mereka pasti akan berhadapan dengan kota Yuanxi, dan kemudian situasi terburuk akan terjadi. Anda tidak dapat melarikan diri dengan melarikan diri, jadi sekarang Anda hanya dapat bergerak lebih dekat ke sekutu Anda untuk melihat apakah Anda dapat memberikan sedikit pencegahan kepada musuh. Yudi juga tahu bahwa situasinya mendesak dan buru-buru mengarahkan kota Yuanxi menuju kota datar yang sunyi. Saat berikutnya, semuanya berkembang seperti yang diharapkan Lu Ye. Kedua Hedao yang mengejar pria malang itu berhenti. Meskipun wajah mereka penuh dengan keengganan, mereka tidak punya pilihan selain melihat pihak lain melarikan diri ke kota datar yang sunyi untuk berlindung. Mereka segera menoleh dan menatap Yuan Shikeng, yang bergegas ke arah mereka. Bab 2534 Duisi. Saudara Ye, melihat kedua pria Hedao yang menyerbu dari depan, Yudi tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Formasi pelindung kota sudah dalam bahaya di bawah serangan ganas dari keempat Hedao. Jika ada dua musuh yang lebih kuat saat ini, saya khawatir itu benar-benar tidak akan mampu bertahan. Cepatlah, Lu Ye menggertakkan giginya. Dalam situasi saat ini, satu-satunya pilihan adalah untuk bergegas maju, karena semua arah lainnya adalah jalan buntu. Dia hanya berharap formasi pelindung dapat bertahan lebih lama. Ketika dia selesai berbicara, kekuatan Tao melonjak liar di aula tengah, dan Yudi jelas putus asa. Kecepatan Yuan Shikeng tiba-tiba meningkat pesat, dan dia menabrak dua musuh yang mendekat. Kedua sosok itu terpisah ke kiri dan kanan, masing-masing mengambil tindakan, dan bersama dengan empat rekannya, mereka membombardir kota Yuanxi tanpa pandang bulu. Formasi yang sudah goyah menjadi semakin goyah. 10 napas kemudian, dengan erangan teredam Yudi, formasi itu tiba-tiba hancur, dan kota Yuanxi benar-benar tanpa perlindungan. Lu Ye menghela napas, berdiri di menara tinggi, dan berbalik untuk melihat kembali ke 6 sosok di belakangnya. Mereka berhenti mengejarnya, tetapi berhenti di tempat mereka berada, melihat kota Yuanxi yang berangsur-angsur surut dengan sedikit enggan. Hanya karena kota Yuanxi sudah dekat dengan kota tingkat terpencil mereka sendiri, jika mereka terus mengejar dan membunuh, mereka akan memprovokasi kota tingkat terpencil itu. Mereka sendiri juga dari kota tingkat terpencil, jadi tentu saja mereka tidak takut, tetapi jika tidak perlu dan tidak ada peluang untuk menang. Mereka tidak mau memulai perang dengan mudah. Ngomong-ngomong, mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Yuan Shikeng. Kali ini mereka hanya bertemu secara kebetulan. Akan sangat bagus jika mereka bisa menang, tetapi mereka tidak bisa memaksakannya jika tidak bisa. Satu-satunya hal yang membuat mereka merasa menyesal adalah bahwa formasi pertahanan kota telah rusak, tetapi tidak ada cara untuk melanjutkan. Sebenarnya hanya setengah abad untuk menempuh jarak 100 mil. Alasan mengapa Lu Ye ingin bergerak lebih dekat ke kota tingkat terpencil ini adalah karena perhitungan mereka. Itu cukup pintar. Di kota yang sunyi sepi, suara tenang itu terdengar. Penguasa kota yang sunyi sepi yang sedang duduk di kota itu pasti melihat apa yang dipikirkan Lu Ye. Bagaimanapun, itu adalah fakta. Lu Ye mengepalkan tinjunya di kejauhan, Tuanku, ini pujian yang luar biasa. Saya melakukan sesuatu yang tidak berdaya di saat tidak berdaya. Mohon maafkan saya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Meskipun mereka tidak melakukan apapun, kehadiran mereka merupakan penghalang bagi para pengejar. Tanpa kota setingkat gurun ini, para pengejar tidak akan bisa menyerah begitu saja, jadi, sudah seharusnya mereka bersyukur. Sayang sekali itu terlalu egois. Penguasa kota tingkat terpencil yang duduk di kota itu mendengus lagi, kalian menyingkirkannya, tetapi pernahkah kalian berpikir tentang apa yang akan terjadi pada sekutu kalian? Lu Ye terdiam. Tentu saja dia tahu apa yang akan terjadi pada sekutunya, karena jika keenam Hedao tidak mengejar kota Yuanxi, mereka pasti akan menargetkan target lain. Sekarang di daerah ini, ada lebih dari satu kota Yuanxi yang dapat diserang. Faktanya, ketika mereka berdua berbicara, keenam Hedao telah berbalik dan menuju medan perang lain. Itu adalah medan perang antara dua kota tingkat surga. Mereka awalnya berimbang, tetapi dengan penambahan kota tingkat terpencil musuh, tidak perlu terlalu banyak memikirkan hasilnya. Tuan Kota Zhao, kota ini pernah melakukan hal-hal jahat untuk mencelakai rekan-rekan kita sebelumnya. Kali ini pasukan pengawas kita diperintahkan untuk datang ke sini untuk merekrut, tetapi diabaikan. Mereka melakukan kejahatan berikut dan bahkan mengabaikan hidup dan mati pasukan pengawas kita. Saya juga meminta Tuan Kota Zhao untuk bekerja sama dengan saya dan membawa ini. Ambil kota, suara pria malang itu datang dari kota. Ketika dia dalam bahaya, dia mencoba melarikan diri ke kota Yuanxi untuk berlindung, tetapi gagal. Rupanya, dia menyimpan dendam terhadap kota Yuanxi. Pada saat ini, melihat bahwa formasi pertahanan kota Yuanxi rusak, pikirannya tiba-tiba menjadi aktif. Dengan cedera seriusnya saat ini, dia tidak punya nyali untuk melakukan apapun pada kota Yuanxi, tetapi jika kota tingkat terpencil maju, itu akan berbeda. Rekan Taois, silakan beristirahat untuk saat ini. Suara Tuan Kota Zhao tidak asin atau dingin. Jika dia tidak mempertimbangkan asal-usul ibu kotanya, dia mungkin harus segera tutup mulut. Sudah berapa lama berlalu, seorang pengawas dari kota Dudu masih ingin bertarung di sarang, yang benar-benar membuatnya tidak nyaman. Meskipun dia tidak menyukai apa yang telah dilakukan Yuan Shikeng sebelumnya, dia bahkan lebih meremehkan karakter pengawas ini. Dalam analisis terakhir, apa yang dilakukan Yuan Shikeng hanyalah untuk bertahan hidup, yang dapat dimaafkan, tetapi apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pengawas itu berbeda. Rekan Taois ini, Tuan Kota Zhao menatap Yuan Shikeng lagi, kamu harus membayar untuk apa yang kamu dapatkan.
Tolong bekerja sama dengan kota ini untuk bertarung sebentar. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya seperti mereka sedang berdiskusi, tetapi sebenarnya tidak ada ruang untuk negosiasi. Mereka menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Yuan Shikeng telah mengandalkan intimidasi mereka untuk keluar dari bahaya, jadi harus bekerja sama dengan mereka saat ini. Karena di medan perang lain, dengan bergabungnya 6 Hedao, kota tingkat Tian kita sendiri akan segera tidak dapat bertahan. Kota tingkat Tian juga ingin melarikan diri ke sini, tetapi di mana kesempatannya? Ini sudah ditakdirkan. Ini akan berakhir dengan tragedi. Begitu kota surgawi kita ini dikalahkan, situasi di lapangan akan berubah. Tuan Kota Zhao tidak berniat membantu, karena dia tidak punya cara untuk membantu, jadi yang ingin dia lakukan adalah menukar uang. Jika pihaknya sendiri kehilangan kota surgawi, maka dia akan menghancurkan salah satu kota surgawi lawan. Hanya dengan cara ini situasinya dapat diseimbangkan. Mengenai apakah para biksu di kota itu masih hidup atau mati setelah kota surgawinya sendiri dihancurkan, dia tidak peduli, dan tidak ingin peduli. Lu Ye langsung merasakan kekejaman dalam kata-katanya, tetapi dalam situasi ini, Yuan Shikeng sama sekali tidak punya pilihan. Tuan Yudi, apa maksudmu? Lu Ye melihat ke arah Aula Tengah. Tanpa Yuan Shi, Huan Qing tidak bisa mengandalkannya, jadi dia hanya bisa menghadapi Yudi terlebih dahulu. Yudi seperti cacing gelang di perut Lu Ye. Tidak perlu banyak komunikasi di antara keduanya. Ketika Lu Ye selesai berbicara, Yudi sudah terbang keluar dari Aula Tengah dan menuju ke medan perang terdekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bergegaslah. Tuan Kota Zhao melirik Yudi, dan merasakan jumlah vitalitas di kota Yuanxi, dan terdiam sejenak, kota Hedao milikmu ini, sungguh langka. Jumlah anggota ini terlalu sedikit, dan hanya ada satu Hedao yang bisa bertarung. Diperkirakan yang paling bisa adalah kota Hedao tingkat prefektur. Kekacauan di padang salju bukan tanpa partisipasi kota-kota Hedao tingkat prefektur, tetapi tidak mungkin bagi kota-kota Hedao tingkat prefektur itu untuk bertindak sendiri, dan mereka tidak memiliki keberanian. Mereka biasanya menempel pada kota-kota Hedao lainnya dan mengikuti mereka sebagai kota bawahan. Karena akan terlalu berbahaya bagi kota Hedao tingkat prefektur untuk bertindak sendiri. Meskipun Yudai adalah satu-satunya yang bertarung, Tuan Kota Zhao tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal situasi keseluruhan, kekuatan bawahannya saja sudah cukup untuk merebut kota tingkat surga milik musuh. Satu Hedao lagi juga akan meningkatkan kekuatannya. Namun ketika dia menoleh untuk melihat medan perang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di medan perang di sana, kekuatan musuh jelas jauh lebih kuat. Akibatnya, kota itu dapat ditembus lebih cepat, dan begitu musuh mengambil tindakan di sana, mereka mungkin mendukung mereka di sini. Dalam satu pikiran, dia mengambil keputusan dan bergegas menuju medan perang. Dia ingin secara pribadi mengambil tindakan untuk memperlancar perbedaan waktu antara kota-kota tingkat surga yang dihancurkan. Meskipun ini mungkin menyebabkan penguasa kota tingkat terpencil lawan mengambil tindakan, dia akan memiliki keuntungan untuk mengambil langkah pertama. Di dua tempat di kehampaan, musuh dan dua kota surgawi kita mengeluh tanpa henti. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka hanya tertarik oleh teratai es Huan Yue untuk datang ke sini, tetapi pada akhirnya mereka menjadi musuh masing-masing. Dari sudut pandang orang luar, tidak ada masalah dengan pengambilan keputusan dari dua penguasa kota tingkat terpencil, karena dalam kasus ini, sebenarnya sangat merepotkan untuk menyelamatkan, dan ada banyak variabel. Lebih baik menebus uang secara langsung. Dengan cara ini, kedua kota tingkat terpencil pun dapat memperoleh sesuatu. Tetapi dari sudut pandang mereka sendiri, agak sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun, merekalah yang menderita. Tanpa pilihan selain merasa sedih dan tidak mau, mereka hanya bisa merontokkan gigi dan menelannya di perut mereka. Mereka telah bersiap sebelum memasuki padang salju, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kesengsaraan ini akan datang begitu cepat. Di kota Yuanxi, Lu Ye sedang mengamati situasi pertempuran di dua medan perang. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat kota tingkat terpencil di sebelahnya. Sesosok tubuh terbang dari sisi lain dan mendarat tidak jauh di depannya. Dengan rambut acak-acakan, berlumuran darah dan malu, dia jelas-jelas adalah orang yang tidak beruntung dari sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Lu Ye bertanya dengan suara serius. Bahkan jika pihak lain adalah pengawas dari ibu kota, tidak pantas untuk datang tanpa diundang seperti ini. Lu Ye tidak percaya bahwa dia tidak mengetahui aturan paling mendasar ini. Pasukan pengawas ini masih memiliki sedikit kekuatan, jika tidak mungkin untuk bertahan hidup di bawah pengepungan dua musuh Hedao. Baru saja dia dalam keadaan malu dan memohon pada Yuan Shikeng, tetapi pada saat ini dia kembali ke tampilan bosinya, kamu di sini. Bicara padaku. Dia merasa bahwa tidak banyak kehidupan di kota Yuanxi sebelumnya. Sekarang setelah dia memasuki kota dan menyapu pikiran spiritualnya, dia terkejut menemukan bahwa hanya ada selusin orang di kota itu, dan tampaknya hanya ada dua orang Hedao. Salah satu dari mereka sudah pergi berperang, dan aura yang satunya lagi sangat lemah, dan dia pasti terluka parah, tetapi dia belum terekspos sampai sekarang. Kota ini, bukankah hanya akan ada dua Hedao? Itu bukan tidak mungkin. Saya mendengar bahwa mereka menghancurkan kota Xiao Yue sebelumnya. Setelah pertempuran besar, wajar jika beberapa anggota menderita kerugian. Apakah kamu tuli? Lu Ye sama sekali tidak sopan padanya. Pria malang itu marah, oke, balok atas memang bengkok dan balok bawah bengkok. Tidak heran kamu berani melakukan pemberontakan. Di hadapan pengawasku, bahkan seorang Rongdao berani bersikap lancang. Berlututlah. Dia datang ke kota Yuanxi hanya untuk melampiaskan keluhannya sebelumnya. Bagaimana dia bisa mentolerir sikap Lu Ye? Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Lu Ye. Kekuatan Dao melonjak, dan tekanan luar biasa jatuh dari langit. Meskipun dia terluka, dia tetaplah orang yang saleh.
Serangan ganas itu tampak nyata, menekan dari atas ke bawah. Ekspresi pria malang itu tiba-tiba terkejut, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Adegan yang diharapkan dari Rong Dao di depannya berlutut di tanah dan memuntahkan darah tidak muncul. Pihak lain hanya menggunakan kekuatan perlindungannya dan berdiri di sana dengan tenang. Serangannya bahkan tidak membuatnya bergerak. Tidak ada kualifikasi. Kamu, pria malang itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu benar-benar mencari kematian. Lu Ye tampak tidak berdaya. Orang ini tiba-tiba datang ke kota Yuanxi dan hanya mengatakan omong kosong. Bukannya Lu Ye tidak tahan. Tuan kota tidak ada di sini dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi mengapa menyerangnya? Jika dia benar-benar seorang fusion Dao biasa, dia pasti sudah terluka parah oleh pukulan tadi, tetapi Lu Ye tidak bisa berpura-pura, dan dia tidak ingin berpura-pura. Itulah masalahnya. Ketika dia mengangkat tangannya, pedang Panshan terhunus dan pedang itu bersinar terang. Bab 2535 Beranikah kau membunuhku? Di bawah cahaya pedang yang menyilaukan, rambut di tubuh pria malang itu berdiri tegak, dan dia berteriak kaget sebelum mundur. Namun, pada saat ini, kekuatan melonjak dari samping, dan sehelai pita menyapu dan membentuk ikatan, seperti tongkat panjang, memukulnya dengan keras di punggungnya. Pukulan ini tidak terlalu dahsyat, karena orang yang memukulnya tidak dalam kondisi baik dan tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Namun, pria malang yang masih bertarung itu mandek, dan cahaya pedang menyapu di depannya. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak dapat memblokir pedang itu. Di masa jayanya, Lu Ye mungkin bukan lawannya, tetapi dia dipukul dengan keras terlebih dahulu, dan sulit untuk menunjukkan kekuatannya. Dia diserang secara diam-diam tadi, jadi apa gunanya? Pada saat yang sama ketika teriakan itu terdengar, darah beterbangan, dan luka besar telah dipotong di dada dan perut, dan organ-organ dalam yang menggeliat dapat terlihat dengan jelas. Pita yang ditampar pada keturunannya tiba-tiba menyebar, seperti tali atau ular spiritual, memanjat tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba menariknya kembali. Jiwa orang yang tidak beruntung itu semuanya hilang, kekuatan tahunnya melonjak liar, dan dia ingin melepaskan pita yang melilit tubuhnya, tetapi sudah terlambat. Kilatan cahaya pisau lainnya melintas di bidang penglihatannya, dan dia merasakan sakit di lehernya, dan bidang penglihatannya terbalik. Ketika bingkai itu membeku, hanya ada sosok tinggi dengan punggung menghadapnya. Orang malang itu mengedipkan matanya dan menatap sosok itu, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, "Saya gubernur kota, Anda berani membunuh saya." Bidang penglihatannya berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia samar-samar melihat sosok tinggi itu mengibaskan darah di pisau Panshan, lalu perlahan-lahan menyarungkan pisau itu. Dia mendengar kata-kata samar di telinganya, "Mengapa kamu tidak berani?" Kesadaran tenggelam dan musnah. Di samping mayat tanpa kepala, Lu Ye menoleh untuk melihat Huan Qing di sampingnya dan mengangguk sedikit. Tidak apa-apa baginya untuk membunuh pengawas ini sendirian. Bagaimanapun, lawannya terluka parah, tetapi harus ada pertarungan. Ini adalah kota Yuanxi. Jika ada pertarungan, apalagi apakah akan ada cedera yang tidak disengaja. Bangunan-bangunan di kota itu pasti akan banyak yang hancur, kecuali dia menemukan cara untuk menarik medan perang keluar dari kota. Tetapi yang tidak dia duga adalah Huan Qing akan diam-diam membantu saat ini. Dua tembakan sebelum dan sesudahnya tepat, mengubah apa yang awalnya merupakan pertempuran yang sulit menjadi pembunuhan cepat. Setelah menerima pita prajurit tahunnya, Huan Qing berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak pernah melakukan apapun. Orang yang tidak beruntung itu benar dalam mengatakan bahwa jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Yuanxi tidak menganggap apa yang disebut kota dudu di matanya, dan bahkan Lu Ye tidak menganggap pasukan pengawas di matanya. Tidak masalah jika pihak lain hanya datang ke kota Yuanxi untuk mengucapkan beberapa patah kata, tetapi karena dia telah bertindak, dia tidak bisa bersikap baik. Mengenai apakah ini akan menimbulkan masalah bagi Yuanxi, Lu Ye merasa bahwa jika ini terjadi pada Yuanxi, orang malang itu akan mati lebih cepat. Karena penguasa kota tidak ada di sini, dia hanya bertindak sebagai penguasa kota. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Huan Qing akan begitu melanggar hukum. Wanita ini telah memulihkan diri sejak terakhir kali dia menggunakan mata Brahmanya. Dia jarang berkomunikasi dengan orang lain pada hari kerja, tetapi kali ini dia datang untuk membantu pada saat yang kritis. Tetapi meskipun begitu, dia berasal dari ras Brahma dan telah menjadi sasaran orang penting di kota peminum darah. Jika Lu Ye tidak dapat menyelesaikan masalah kutukannya, cepat atau lambat keberadaannya akan terbongkar dan dia akan diburu. Semua orang di 10 besar adalah musuhnya. Apa arti seorang pengawas dari ibu kota baginya? Baginya, mungkin tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya takut. Rekan Taois, Anda telah menyebabkan bencana besar. Sebuah suara datang dari kota datar yang sunyi tidak jauh dari sana. Itu pasti Hedao tertentu yang tertinggal di kota. Bahkan setelah jarak tertentu, dia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi secara spesifik. Alasan utamanya adalah bahwa orang yang tidak beruntung itu meninggal terlalu cepat. Dia hanya merasakan gerakan pertempuran di sini. Ketika dia menunggu untuk menyelidiki, pengawas yang masih hidup dan sehat tadi telah terbunuh. Dipenggal, ini bukan masalah kecil. Mereka yang datang dari kota Dudu mewakili wajah kota Dudu. Semua kota Hedao di zona perang ini harus diperintah oleh kota Dudu. Jika kota Hedao di bawah komandonya berani membunuh para pengawas, bukankah ini tamparan di wajah kota Dudu? Baru saja ketika pengawas mengatakan bahwa orang-orang di bawah kota Yuanxi telah diserang, Hedao ini mengira bahwa pihak lain sedang membuat keributan. Namun kini tampaknya kota Yuanxi bukan hanya orang-orang di bawah, kota itu benar-benar akan memberontak. Apakah Anda punya saran, rekan Taois? Lu Ye menoleh dan melihat ke sana. Setelah membunuh semua orang, apakah masih ada yang bisa dibangkitkan? Anda menginginkan keberuntungan Anda sendiri.
Nah, Hedao tidak berkata apa-apa lagi, ia hanya merasa bahwa Yuan Shikeng pasti akan hancur, dan ia tidak mau repot-repot berurusan dengan Yuan Shikeng. Lu Ye menoleh dan melihat kedua medan perang. Seperti yang diharapkan, di dua medan perang ini, kota-kota tingkat surga yang menjadi target kedua belah pihak berada dalam situasi yang buruk. Kota tingkat surga di pihak kita memiliki terlalu banyak Hedao untuk dihadapi, dan berada dalam situasi yang genting, karena kota Hedao ini. Lawan mereka tidak hanya memiliki kota tingkat terpencil, tetapi juga kota tingkat surga lain yang sebelumnya telah mereka hadapi. Ini seperti 1 lawan 2. Bagaimana bisa menjadi lawan? Meskipun kota tingkat surga musuh hanya harus berhadapan dengan satu kota tingkat terpencil, penguasa kota Zhao telah mengambil tindakan sendiri, dan kota Yuanxi juga mengirimkan seorang Yudi, jadi situasinya tidak jauh lebih baik. Kota-kota tingkat surga di kedua sisi hancur dalam hitungan detik. Lu Ye tidak terlalu peduli saat ini, pikiran spiritualnya melonjak, dan dia dengan cepat mengirim pesan kepada Yudai. Yudai, yang bekerja sama dengan kota di sana, mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dia dengan cepat melangkah mundur dan hendak meninggalkan medan perang. Lu Ye membunuh seorang pengawas di sini, jadi dia harus melarikan diri dengan cepat. Sekarang juga saat yang tepat untuk melarikan diri. Kemana kamu pergi, rekan Tao? Penguasa kota Zhao tiba-tiba menyerang Yudi dengan sebuah gerakan. Bukan hanya Yudi yang tidak siap menghadapi pukulan ini, bahkan Lu Ye yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan pun tidak menduganya. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa tuan kota Zhao memiliki wawasan tentang perubahan di kota Yuanxi dan juga tahu bahwa pasukan tawanan telah terbunuh. Jadi, dia tidak bisa membiarkan Yudai mundur. Kematian pengawas itu adalah kesalahan Lu Ye, tetapi itu terjadi di bawah hidungnya. Dia pasti akan diminta memberikan penjelasan saat kembali ke ibu kota. Hanya ada satu penjelasan yang bisa dia berikan, rebut kota Yuanxi, bawa ke kota Dudu, dan biarkan kota Dudu mengurus dirinya sendiri. Dia sebenarnya sangat mudah tersinggung, karena orang-orang di kota Yuanxi sangat melanggar hukum, dan dia tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi karena mereka bertabrakan, itu adalah kesalahannya. Teriakan keluar, dan Yudi memuntahkan darah. Dia baru dipromosikan ke Hedao selama beberapa tahun, dan dia sudah berada di dasar level Hedao. Dalam hal tingkat kultivasi, Tuan Kota Zhao tidak tahu seberapa jauh dia berada di depannya. Ditambah dengan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh kota Hedao tingkat Desolate, Yudi sama sekali tidak dapat menghentikan serangan Tuan Kota Zhao. Tuan Kota Zhao tidak menyerah, dan menyerang dengan pukulan lain. Yudi langsung terkena, wajahnya menjadi pucat, napasnya lemah, dan dia jelas terluka parah. Jika kamu berani pergi, kamu akan mati. Tuan Kota Zhao mengucapkan kalimat berikutnya, berbalik dan terus menyerang formasi pelindung kota. Wajah Yudi penuh dengan kepahitan, dan dia berdiri di sana tanpa berani bergerak, tetapi berbalik untuk melihat Yuan Shikeng dan berteriak, Saudara Ye, cepat pergi. Wajah Lu Ye serius dan dia berdiri di sana tanpa menanggapi. Hei, di kota datar yang sunyi itu, sesosok tubuh terbang keluar dan mendarat tidak jauh di depan Lu Ye, simpan mereka semua, dan bunuh mereka yang bertindak gegabah. Mendengarkan suara itu, ternyata itu adalah orang yang baru saja berbicara. Bab 2536 memasuki kota untuk menyandera. Lu Ye menoleh dan melihat dengan jelas penampilan pengunjung itu. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan singgi. Siapa nama belakangmu? Lu Ye bertanya. Pria parubaya itu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat ini, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Setelah mendengar ini, dia secara naluriah menjawab, Dia mendekat dan bertanya, berapa tingkat kotamu? Sebelum memasuki kota Yuanxi, dia tidak terlalu memperhatikan kota kecil ini, karena dilihat dari penampilannya, kota Yuanxi memang tidak istimewa. Namun begitu Anda benar-benar memasuki kota, Anda dapat segera menyadari betapa luar biasanya kota Hedao ini. Aura Xing Yuan di kota itu sebenarnya lebih tebal daripada kota Hedao mereka. Dia sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa sisinya adalah kota tingkat terpencil. Aura ini lebih tebal daripada jurang bintang kota tingkat terpencil. Bukankah itu berarti setidaknya tingkat banjir? Tetapi melihat dunia ini, bagaimana mungkin ada kota Hedao tingkat Hong yang begitu kecil? Itu sama sekali tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Rekan Taois, jika Anda punya waktu untuk peduli dengan kota ini, mengapa tidak pergi dan membantu dalam pertempuran? Lu Ye menatapnya dengan acuh tak acuh, saya mengamati situasi di dua medan perang. Jika situasinya terus berlanjut, saya khawatir musuh akan menghancurkan kota terlebih dahulu dan kemudian mengambil tindakan. Datanglah untuk menyelamatkan, saya khawatir kota Anda tidak akan memiliki apapun untuk menimba air dari keranjang bambu. Biksu bermarga Wu tampak ragu-ragu ketika mendengar ini. Tidak perlu dikatakan, Lu Ye telah melihat ini. Bagaimanapun, musuh memiliki banyak orang, dan jumlah pasukan Hedao memang lebih banyak, sehingga efisiensi pengepungan secara alami akan lebih tinggi. Dia ingin membantu dalam pertempuran tadi, tetapi hanya karena tindakan Tuan Kota Zhao, dia datang ke kota Yuanxi untuk mencegah kota Yuanxi melarikan diri. Jangan khawatir, jumlah orang di kota kita sedikit, jadi kita tidak pernah punya kebiasaan meninggalkan teman-teman kita. Selain itu, jika kita tidak menghancurkan kota musuh, itu akan merugikan situasi kita sendiri. Jika bukan karena alasan ini, Lu Ye tidak akan repot-repot memberitahunya hal ini. Biksu bermarga Wu masih tampak ragu-ragu. Aku bisa datang ke kotamu untuk menggadaikan uang. Usul Lu Ye. Biksu bermarga Wu mengangkat alisnya, aku perlu menanamkan batasan padamu. Ya, warna aneh melintas dalam mata Lu Ye. Itu pelanggaran. Saat Biksu bermarga Wu berbicara, dia melangkah maju, mengubah teknik tangannya, dan meletakkan tanda telapak tangan ringan di dada Lu Ye. Telapak tangan ini tidak terlalu kuat, tetapi Lu Ye terkena dan tubuhnya meluncur mundur.
Pada saat yang sama, tampaknya ada kekuatan yang mengikat dalam tubuhnya, dan aliran kekuatannya terhenti. Apakah kamu benar-benar seorang Rongdao? Biksu bermarga Wu menatap Lu Ye dengan heran. Baru saja dia melihat Lu Ye dan Huan Qing bekerja sama untuk membunuh pengawas, dan mengira Lu Ye cukup kuat, tetapi setelah melakukannya dia menyadari ada yang tidak beres. Aku adalah kepala pelindung kota ini. Lu Ye menatapnya dengan acuh tak acuh, menyiratkan bahwa meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, statusku tidak rendah. Itu saja, Biksu bermarga Wu terlalu malas untuk berdebat. Bagaimanapun, Yudi telah terluka parah dan pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jika Lu Ye ditangkap di sini, Yuan Shikeng tidak akan berani melakukan sesuatu yang gegabah lagi. Setelah pihak kita mengalahkan kota tingkat hari itu, penguasa kota kemudian akan berurusan dengan kota kecil yang aneh ini. Biksu bermarga Wu menggendong Lu Ye di satu tangan, berbalik dan terbang menuju kota asalnya, kota Hedao. Setelah beberapa saat, dia melemparkan Lu Ye langsung ke kota dan berbalik untuk membantu medan perang. Ketika Lu Ye Luo memasuki kota, banyak pandangan dari sekeliling, ada yang terkejut dan kagum, ada yang meremehkan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Yuan Shikeng, dan melihat Huan Qing dari kejauhan. Huan Qing berbalik dan bergegas ke aula tengah. Dia berkata kepada Fan Hu dan yang lainnya yang tetap tinggal untuk membantu bertahan, bersiaplah untuk pergi. Fan He terkejut, tetapi wakil penguasa kota dan gubernur kepala Yudi ada di tangan mereka. Dengarkan aku dan bersiaplah untuk pergi. Tidak, jika kita pergi begitu saja, wakil penguasa kota dan jenderal tidak akan berakhir dengan baik. Jika kalian ingin pergi, pergilah sendiri. Inilah yang dimaksud Dadu Tong. Huan Qing menatap Fan Hu dengan tenang. Kapan Presiden Dadu memberi perintah seperti itu? Fan Yu bingung. Dia telah melihat apa yang terjadi di luar tadi dan sama sekali tidak mendengar perintah Lu Ye. Dia bahkan tidak merasakan pesan spiritual Lu Ye. Huan Qing tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan ke tengah formasi, kerja sama saja denganku. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Tapi, Fan Mi ingin mengatakan sesuatu yang lain. Huan Qing berteriak tajam, penguasa kota tidak ada di sini, wakil penguasa kota dan mayoritas semuanya disandera. Sekarang kota akan mematuhi perintahku, dan siapapun yang tidak mematuhinya akan dibunuh. Fan Mo tiba-tiba tidak berani mengatakan apapun. Meskipun Huan Qing telah pulih dari luka-lukanya akhir-akhir ini, dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, dan tampak tidak bernyawa sepanjang hari, bagaimanapun juga dia adalah seorang Taois, dan jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, Fan Mi pasti bukan lawannya. Di kota datar yang sunyi, Lu Ye tahu bahwa dia aman kali ini ketika dia melihat Huan Qing memasuki aula utama. Wanita ini adalah orang yang cerdas, dan Lu Ye benar-benar takut dia tidak akan mengerti apa yang dimaksudnya. Untungnya, meskipun hanya kontak mata sederhana, Huan Qing akan menyadarinya. Terima kasih kepada Yuan Xi yang sebelumnya memberi Huan Qing hak dan kualifikasi untuk mengendalikan kota Hedao. Jika tidak, tidak ada seorang pun di kota Yuan Xi yang dapat mengendalikannya saat ini. Berbalik untuk melihat kedua medan perang, itu masih berkecamuk, tetapi perang itu jelas akan segera berakhir. Dalam waktu singkat, formasi pelindung kota tingkat surga di pihak kita hancur, dan banyak Hedao musuh menyerbu masuk. Vitalitas di kota itu menghilang di area yang luas, dan seiring dengan gemuruh, Hedao dari kota tingkat surga berada di rumah mereka sendiri. Di bawah kepemimpinan penguasa kota, mereka berjuang keras untuk keluar dari pengepungan. Mereka tidak memilih untuk melarikan diri ke alam hehe, tetapi berlari menuju medan perang lain. Jelas bahwa mereka ingin mempersulit diri mereka sendiri dan mendukung musuh. Berkat keterikatan mereka, Hedao musuh tidak dapat bergegas ke medan perang kedua dengan cepat. Tuan Kota Zhao memimpin kota Hedao miliknya sendiri untuk menerobos formasi kota surgawi musuh dan langsung berbaris masuk. Pada saat ini, Lu Ye tenggelam dalam pikirannya dan memeriksa kondisinya sendiri. Di pohon bakat, fenomena aneh yang hanya berlangsung sesaat telah menghilang, dan perasaan menahan diri dan menghentikan kekuatan juga telah menghilang. Metode pelarangan Hedao tidak ada artinya baginya, dan pohon bakat dapat dibakar begitu saja. Dia tidak lagi melihat situasi di medan perang, tetapi berbalik dan berjalan menuju aula tengah kota tingkat gurun. Di kota Yuanxi, Huan Qing, yang telah memperhatikan gerakan Lu Ye, melihat situasi ini dan segera berteriak, sekarang. Ketika dia selesai berbicara, semua kultivator di kota memobilisasi kekuatan Tao mereka dan menuangkannya ke dalam formasi. Huan Qing segera menguasai kota Yuanxi dan melarikan diri ke arah yang jauh dari tempat yang benar dan yang salah. Di saat yang kacau ini, hampir tidak ada seorang pun yang menyadari pergerakan di kota Yuanxi, dan bahkan satu-satunya Hedao yang tertinggal di kota terpencil kita sendiri tidak menyadarinya. Karena perhatiannya tertarik oleh gerakan aneh Lu Ye. Rekan Taois, sebaiknya tetap di sini. Suara Hedao datang dari aula tengah. Pada titik perang ini, orang ini seharusnya menjadi satu-satunya Hedao yang tertinggal di kota. Ada dua orang yang tertinggal sebelumnya, tetapi ketika biksu bermarga Wu pergi berperang, dialah satu-satunya yang tersisa. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ye, belum lagi Lu Ye hanyalah seorang Rongdao, dan dia juga dikucilkan oleh biksu bernama Wu. Dia dikirim ke sini sebagai sandera, jadi wajar saja dia tidak mungkin menimbulkan masalah. Lu Ye menutup telinga. Saat dia melangkah maju, kepalanya sedikit terkulai, dan bayangan yang terbentuk dari rambut di dahinya mengaburkan matanya. Dia adalah sekutu kota tingkat terpencil ini. Dia berdiri diam saat pihak lain diburu di kota Yuanxi. Itu adalah pilihannya. Lu Ye tidak akan menunjuk apapun. Itu bukan kerabat atau kenalan, jadi bagaimana jika dia adalah sekutu? Itu hanya kebetulan. Semua orang baru saja memilih kubu yang sama, dan tidak ada yang memiliki posisi untuk meminta orang lain melakukan apapun untuk diri mereka sendiri. Kemudian, Tuan Kota Zhao tergerak oleh kata-katanya dan mengirim Hedao untuk menyerang kota tingkat Tian milik musuh.
Itu juga pilihannya. Jika tidak ada alasan yang tepat, kehebohan Lu Ye akan sia-sia. Namun, apapun yang terjadi, kota Yuanxi akhirnya mampu membalikkan keadaan, berkat pengaruh orang lain. Baik Lu Ye maupun Yuan Shikeng harus bersyukur atas hal ini. Yudi berperang dengan Tuan Kota Zhao, dan Yuan Shikeng telah melakukan bagiannya. Namun, Tuan Kota Zhao yang tiba-tiba melukai Yudi adalah tindakan yang salah. Dia menindas yang lebih kecil dan melancarkan serangan diam-diam. Ini adalah sekutu yang tidak masuk akal. Jadi, Lu Ye telah memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Akan lebih baik jika dia dapat membantu Yudi melampiaskan amarahnya. Masalah ini tidak dapat diperbaiki hari ini. Dalam situasi saat ini, kecuali Yuan Shi bergegas kembali tepat waktu, jika dia kembali terlambat, bahkan dia tidak akan dapat melakukan apapun. Karena begitu situasi pertempuran stabil, Yuan Shi harus menghadapi kota Hedao tingkat terpencil secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat melawan kota tingkat terpencil sendirian. Usulan untuk datang ke kota ini sebagai sandera adalah ide yang tiba-tiba, tetapi itu benar-benar terjadi. Ini memberi Lu Ye banyak ruang untuk berkembang. Tidak jauh dari situ, Yuan Shikeng mempercepat langkahnya. Ekspresi Huan Qing tenang. Pada saat mata mereka bertabrakan, dia sebenarnya tidak melihat banyak hal. Dia hanya mengerti satu arti dari mata Lu Ye. Dia akan mulai membuat masalah. Huan Qing tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi karena dia akan mulai membuat masalah, Yuan Shikeng tentu saja tidak bisa tinggal di sini untuk menahannya, jadi dia segera mengambil alih Yuan Shikeng. Tetapi dalam situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan Presiden Metropolitan? Rekan Taois, jangan keras kepala. Jika kamu membunuh seorang Rongdao, penguasa kotamu tidak akan peduli. Satu-satunya Hedao yang tertinggal melihat langkah Lu Ye yang tanpa henti dan memperingatkannya lagi. Tuan Kota Zhao tidak membunuh Yudi karena dia simpatisan. Jika dia benar-benar membunuhmu, itu seperti memulai perseteruan mematikan dengan kota Yuanxi. Kota Dudu bahkan akan bertanya tentang masalah itu, jadi dia hanya melukai tetapi tidak membunuh. Cukup berdiri untuk melakukannya, tetapi Lu Ye akan mati begitu dia datang ke Dao. Saya khawatir tidak ada yang akan benar-benar membelanya. Bajingan, suara Hedao hangat dan marah, dan dia berteriak dengan tegas, hentikan dia. Ketika dia selesai berbicara, dua biksu berdiri tidak jauh di depan Lu Ye, menatapnya dengan dingin dan memperingatkan, berhenti. Keluar, Lu Ye bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Beraninya kau begitu sombong setelah Tuan Wu melarangnya. Salah satu dari mereka, seorang pria jangkung dan gemuk, mencibir dan mengangkat tangannya untuk menangkap Lu Ye. Ketika dentang terdengar, pedang panjang itu terhunus dan lengan yang terputus itu terbang keluar. Biksu itu masih mempertahankan posturnya untuk menangkap Lu Ye, bahkan tidak menyadari bahwa dia telah terluka. Baru setelah dia merasakan sakit, dia menatap kosong ke lengannya yang patah, dan yang dia lihat adalah darah yang menyebar dengan cepat. Bab 2537 Pilih dirimu sendiri. Ah, seru biksu itu, tetapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa. Orang di hadapanku jelas telah ditahan oleh Master Wu, bagaimana dia masih bisa menebas dengan pedang yang begitu kuat dan cepat. Lu Ye telah menendangnya keluar. Dia mendengus dan terbang terlentang seperti layang-layang kertas yang talinya terputus. Dia berdarah di udara dan menabrak sebuah gedung dan pingsan. Beraninya kau. Biksu lain sangat marah ketika dia melihat ini, dan hendak menggunakan prajurit Tao-nya untuk menghentikan Lu Ye. Namun, saat Lu Ye menendangnya keluar lagi, pria ini juga mengikuti jejak rekannya. Tabrakan, banyak sosok di sekitarnya mulai bergerak, dan mereka semua dipenuhi dengan kemarahan. Di kota mereka sendiri, rekan-rekan mereka terluka, bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Dalam sekejap, sosok-sosok bergegas dari segala arah, menyerang Lu Ye. Lu Ye terus berjalan, dan ketika kakinya jatuh, darah mekar di bawah kakinya, dan lautan darah menyebar. Segera setelah itu, jeritan dan jeritan datang satu demi satu dari lautan darah, dan sosok-sosok terbang keluar dari lautan darah seperti kain dan karung, menabrak ke arah yang berbeda. Para biksu yang belum sempat bergegas ke lautan darah terkejut. Mereka berhenti satu demi satu dan menatap dengan waspada ke lautan darah yang menggeliat, seolah-olah ada binatang buas yang mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Lautan darah tiba-tiba menyatu lagi, memperlihatkan sosok Lu Ye, sama seperti sebelumnya, berjalan dengan ringan, memegang pisau di satu tangan, dan seorang biksu yang pingsan di tangan lainnya. Tiba tepat di depan aula tengah, dia mendongak dan melemparkan biksu yang membawanya ke samping. Sungguh keterlaluan. Di aula utama, Hedao yang tertinggal terkejut dan marah. Sejujurnya, dia tidak mengerti mengapa Lu Ye masih bisa beroperasi dengan bebas dengan semua kekuatan Tao-nya. Dia tahu metode biksu bermarga Wu. Belum lagi perpaduan Tao, itu adalah kombinasi Tao yang sebenarnya, selama tingkat kultivasinya tidak melebihi pihak lain. Begitu larangan ditanam, itu akan sangat terkendali. Dalam keadaan normal, seorang fusion Dao seperti Lu Ye seharusnya tidak dapat mengaktifkan kekuatan Dao-nya saat ini. Namun pada kenyataannya, dia tidak hanya dapat mengaktifkan kekuatan Tao-nya dengan lembut dan bebas, tetapi dia juga memiliki kekuatan tirani sehingga sekelompok Taoisnya sendiri tidak dapat menghentikannya sama sekali. Pada saat ini, lebih dari 20 orang telah terluka. Dia belum pernah melihat fusion Dao yang begitu kuat. Dia bertanya-tanya apakah biksu bermarga Wu telah melakukan kesalahan. Dia sebenarnya adalah seorang harmoni Dao. Apakah itu benar atau tidak, Anda akan tahu setelah mencobanya. Sambil berteriak dengan marah, dia mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangan keluar. Dengan energi yang terkumpul, bayangan telapak tangan yang besar menyerang ke arah Lu Ye. Di depan aula tengah, Lu Ye mengangkat alisnya dan memegang pedang di tangannya. Tanpa ragu, dia memegang gagang pisau dengan kedua tangan, membungkuk dan menurunkan pinggangnya, dan menebas dengan pedang yang ganas.
Cahaya yang cemerlang pada bilah pedang bersinar terang, membentuk cahaya pedang terang yang menyapu. Bayangan telapak tangan hancur, dan cahaya pedang tetap tak tertahankan dan melesat ke Aula. Beraninya kau melakukan ini, Junior. Teriakan tajam keluar, dan sesosok tubuh datang ke arah cahaya pedang dengan panik. Itu adalah Hedao yang tinggal di sini. Dia tidak berani membiarkan cahaya pedang benar-benar memotong Aula, dan belum lagi ada banyak susunan Dao Fusion di Aula utama, dan mungkin ada cedera yang tidak disengaja. Katakan saja jika mutiara Dao Harmoni yang paling penting benar-benar terkena cahaya pedang ini, saya khawatir itu akan hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, menghadapi cahaya pedang ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memblokirnya dan menyelesaikannya. Kekuatan Dao menjadi kacau, dan ketika cahaya pedang menghilang, akibatnya menyebar ke segala arah. Aula tiba-tiba menjadi kacau, dan banyak tokoh Dao Fusion tidak stabil. Keluar, Hedao berteriak dengan marah dan menyerang Lu Ye dengan ganas. Lu Ye menghadapi pertarungan dengan pedang panjang. Harus dikatakan bahwa Hedao di kota tingkat terpencil itu berbeda, terutama mereka yang bertanggung jawab untuk tetap tinggal. Di antara banyak Hedao di kota ini, kekuatan mereka jelas tidak jauh lebih lemah. Dalam pertarungan ini, dia sebenarnya agak kalah. Meskipun dia tidak hancur, menurut perkiraannya, dia hanya bisa bertahan pada lawan selama setengah cangkir teh sebelum kalah, dan dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Kekhawatiran. Tetapi sesaat kemudian, Hedao tiba-tiba mundur dan menatap Lu Ye dengan serius. Lu Ye berdiri di depan aula tengah yang runtuh dengan ekspresi tenang di wajahnya, apakah kamu masih bertarung? Hedao ini memiliki ekspresi marah di wajahnya, seolah-olah dia ingin memakan Lu Ye hidup-hidup, tetapi bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak berani melakukan apapun lagi saat ini. Karena akibat dari pertarungan antara keduanya begitu dahsyat, kemungkinan besar akan memengaruhi mutiara Hedao di istana. Meskipun dia yakin akan mengambil nyawa Lu Ye, sebelum itu, Hedao Zhu mungkin akan hancur berkeping-keping, yang merupakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia terima. Kamu baik-baik saja, dia tampak galak. Terima kasih atas pujiannya. Lu Ye memegang pedang panjang dan siap menyerang. Melawan lawan seperti itu yang jelas-jelas lebih kuat darinya, dia tidak berani ceroboh. Jika tidak, dia mungkin akan kalah jika dia membuat kesalahan. Kamu datang ke kota sendirian, kamu mungkin tidak datang untuk mencari musuh. Lu Ye berkata dengan tenang, tentu saja tidak, kita sekutu, di mana kebenciannya. Jika dia benar-benar ingin bermusuhan, orang-orang Rongdao yang baru saja dia lukai harus mati semua. Lu Ye tidak ingin membunuh siapapun sebelum dia mencapai tujuannya. Dibandingkan dengan Yudi, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Rongdao di kota ini. Kalau begitu katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan. Nah Hedao bertanya dengan suara yang dalam. Lu Ye mengangkat tangannya dan menunjuk ke samping, Cuncuan, penguasa kotamu, lepaskan temanku, kalau tidak aku akan bertarung sampai mati untuk menghancurkan mutiara Hedaomu. Yudi masih tertahan dan tidak berani bergerak gegabah, jadi Lu Ye harus memastikan keselamatannya terlebih dahulu sebelum berbicara tentang hal lain. Kota ini telah berada di bawah kendali Huan Qing. Meskipun belum terlalu jauh, tidak ada yang punya waktu untuk mengejarnya sekarang. Selama itu tertunda beberapa saat, ketika kota itu jauh, ia dapat berdiam diri lagi. Tetapi premisnya adalah Yudi segera bergegas kembali ke kota Yuanxi. Meskipun Huan Qing sekarang memiliki hak untuk mengendalikan kota, teknik rahasia Meraj membutuhkan Yudi untuk mengaktifkannya. Selama kota itu aman, Lu Ye bisa melepaskannya. Nah Hedao menoleh dan melirik ke arah Yudi, dan menggelengkan kepalanya perlahan, kamu membunuh para pengawas kota Dudu. Jika kota ini tidak melihatnya, itu tidak masalah. Sekarang setelah kita melihatnya, kita tidak bisa keluar darinya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Ye menebasnya dengan pedang. Pihak lain buru-buru menyelesaikan situasi, wajahnya pucat pasi. Lepaskan temanku, atau aku akan menghancurkan manik-manik Hedaomu. Itu pilihanmu. Dada Hedao naik turun, dan dia diam-diam mengutuk biksu bermarga Wu karena tidak melakukan urusan manusia. Mengapa dia membawa orang seperti itu ke kota? Dia sangat tidak berdaya saat ini. Menahan keputusan temanmu untuk menjadi penguasa kota, aku hanya bisa menyampaikan niatmu. Adapun bagaimana memilih, itu adalah urusan penguasa kota. Lu Ye berkata dengan tenang, saya yakin dia akan membuat pilihan yang bijak. Itu adalah kalimat yang ringan, tetapi bau ancamannya sangat kuat. Sebagai seorang Hedao, bagaimana mungkin orang yang tertinggal ini tidak dapat mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Lu Ye? Jika penguasa kota berani menolak, mutiara Hedao pasti akan hilang. Ini tidak dapat diterima oleh penguasa kota manapun. Saya khawatir penguasa kota saya benar-benar harus membuat pilihan yang bijak. Bab 2538 kembalinya kota Yuanxi. Di bawah pengawasan Lu Ye, Hedao yang tertinggal buru-buru mengirim pesan. Di medan perang kedua, Tuan Kota Zhao memimpin sekelompok pasukan Hedao untuk menyerang formasi musuh dan akhirnya berhasil menghancurkannya. Namun, sebelum kota itu hancur, para biksu dari kota tingkat surga musuh telah melarikan diri ke alam Hehe dengan bantuan mutiara Hedao. Tengah, sebelum Tuan Kota Zhao bisa merasakan kegembiraan kemenangan, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke arah kota. Setelah hanya merenung sejenak, dia melihat Yudi, yang telah berdiri diam tidak jauh dengan wajah pucat, pergi. Yudi menggertakkan giginya, berbalik dan mengejar ke arah pelarian Yuan Xikeng. Sebelumnya, Tuan Kota Zhao dan yang lainnya sibuk menyerang kota dan tidak terlalu memperhatikan sisi lain kota, tetapi Yudi telah memperhatikan kegiatan di sana. Tanpa dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri biksu bermarga Wu mengirim Lu Ye ke tingkat terpencil. Di kota, orang-orang secara alami khawatir tentang keselamatan Lu Ye. Kemudian dia melihat perkelahian tiba-tiba terjadi di sana. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti terkait dengan Lu Ye.
Dia tidak tahu apa yang dilakukan Lu Ye di kota itu, tetapi dia hanya menyesal tidak bisa pergi membantu dalam pertempuran itu. Sekarang pihak lain tiba-tiba ingin melepaskannya, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Lu Ye telah melakukan sesuatu di kota pihak lain dan telah mengetahui pihak lain itu. Jadi Yudi pergi tanpa ragu-ragu, karena dia tahu bahwa dalam keadaannya saat ini, tetap tinggal hanya akan menjadi beban. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Lu Ye, kepergiannya adalah kerja sama terbaik. Selama dia kembali ke kota Yuanxi, dia dapat mengendalikan kota dan menemukan peluang untuk bergabung dengan Lu Ye. Jadi, rekan Tao, apakah kamu puas? Di kota tingkat gurun, He Dao, yang tertinggal, menatap Lu Ye dan berbicara perlahan. Lu Ye tidak menjawab, tetapi tetap bersikap waspada, memperhatikan sosok Yudi yang menghilang. Yudi aman dan kota Yuanxi jauh, jadi sekarang kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Saya khawatir saya tidak dapat mengandalkan pola Dao Void. He Dao di depan saya sangat kuat, dan jaraknya sangat dekat. Setiap kali saya membuat perubahan, pihak lain akan memiliki kesempatan untuk mengganggu gerakan saya. Tampaknya kita hanya dapat mengandalkan kemauan Xing Yuan. Selama pihak lain masih khawatir tentang mutiara He Dao, Anda dapat menggunakan mutiara He Dao untuk mengancam He Dao pihak lain dan membuat mereka bersumpah untuk melepaskan Anda. Selama sumpah itu tidak terlalu berlebihan, pihak lain mungkin akan mempertimbangkannya. Di medan perang kedua, setelah kota itu dikalahkan dan medan perang dibersihkan sedikit, Tuan Kota Zhao memimpin sekelompok orang He Dao kembali dengan tergesa-gesa. Namun, begitu memasuki kota, energi Lu Ye melonjak, dan pedang panjang di tangannya bersinar, siap membunuh. He Dao, yang tertinggal, terkejut saat melihat ini dan berteriak, berhenti. Lu Ye hanya menatap Tuan Kota Zhao dan yang lainnya, jika kalian berani datang ke sini lagi, aku akan mengambil tindakan. Seperti yang diharapkan, Tuan Kota Zhao tidak berani bergerak maju. Dia berdiri di sana dengan wajah cemberut. Dia melirik pintu aula tengah yang bobrok dan menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, jika kalian berani mengambil tindakan, kalian akan mati. Lu Ye mengangkat dagunya sedikit, mengarahkan lubang hidungnya ke arahnya, dan berkata dengan ekspresi tegas, aku bisa menghancurkan mutiara He Dao-mu sebelum aku mati. He Dao yang tertinggal melihat bahwa Lu Ye sedang berhadapan dengan tuan kotanya sendiri, dan dengan cepat berdamai, rekan Taois, jika ada yang bisa kita bicarakan, kita berada di kubu yang sama, jadi mengapa harus bertengkar sampai kedua belah pihak kalah dan membiarkan orang lain melihat leluconnya. Yang lainnya yang dia sebutkan adalah 2 kota He Dao milik musuh. Awalnya, ada 6 kota He Dao yang berkumpul di sini. Selain kota Yuanxi, ada juga 2 kota tingkat terpencil dan 3 kota tingkat surga. Pada saat ini, 2 kota tingkat surga dihancurkan, dan 2 kota tingkat terpencil yang tersisa masing-masing dihancurkan. Teman dan musuh, satu-satunya kota tingkat surga juga milik musuh. Kota tingkat terpencil dan kota tingkat surga milik musuh mengakhiri pertempuran lebih awal dari Tuan Kota Zhao dan yang lainnya, dan diparkir tidak jauh dari sana, melihat ke sini, seolah-olah mereka hanya menonton kesenangan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Lu Ye berkata dengan tenang, kamu takut jika aku benar-benar menghancurkan mutiara He Dao, kekuatan Tuan Kota Zhao akan rusak dan dia tidak akan bisa mengalahkannya lagi. Dalam keadaan normal, tidak dapat diterima jika mutiara He Dao rusak, tetapi itu tidak akan menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk. Namun, dalam situasi ini, jika mutiara He Dao hancur, maka Tuan Kota Zhao dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa lolos dari nasib buruk, karena 2 kota He Dao musuh tidak hanya menonton kesenangan. Jika ada kesempatan yang cocok, mereka tidak akan pelit dalam mengambil tindakan. Rekan Taois, mengapa repot-repot? Kita semua adalah orang-orang kita sendiri. Liu Shou He Dao membujuknya dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menyebut orang-orangmu sendiri ketika kamu menyerang dan melukai temanku. Lu Ye berkata dengan ekspresi sarkastik. Untungnya, Yudi telah bekerja sama dengan sepenuh hati dalam pengepungan dan sama sekali tidak siap menghadapi Tuan Kota Zhao. Kalau tidak, bahkan jika ada kesenjangan kekuatan yang besar, dia tidak akan terluka parah dengan mudah. Kamu seharusnya beruntung karena aku tidak membunuhnya. Tuan Kota Zhao mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ye menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang itu menggelinding ke aula tengah. Terdengar ratapan di dalam, jelas banyak orang Rongdao yang berbaris dalam barisan terluka. Tuan Kota Zhao bergerak sedikit, tetapi dengan cepat membeku, karena cahaya pada pedang panjang Lu Ye memadat lagi, dan pedang tadi tidak mengarah ke mutiara He Dao, itu seharusnya hanya peringatan. Rekan Taois, jangan impulsif. Liu Shou He Dao terkejut dan berkeringat dingin. Jika itu tidak pantas, dia mungkin telah membungkam tuan kotanya. Dia akhirnya menyadari bahwa kultivator militer ini memiliki temperamen yang agak gila, dan dia adalah keledai yang patuh. Dia tidak bisa dirangsang, kalau tidak dia mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi sekali lagi, jika dia tidak gila, bagaimana dia bisa bertindak seperti ini sendirian di kota yang sunyi? Kamu seharusnya senang bahwa aku tidak membunuh mereka. Lu Ye menatap Tuan Kota Zhao dengan dingin. Ekspresi Tuan Kota Zhao menjadi lebih buruk, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Niat lawan untuk membalas dendam terlalu kentara. Rekan Taois, para kultivator kami hanya menyimpan dendam dan dendam yang didasarkan pada kepuasan. Kalian boleh melakukan apapun yang kalian mau. Ibu mertua dan ibu mertua tidak dianggap laki-laki jika mereka hanya bermalas-malasan. Jangan khawatir, jika kalian mati, kami pasti akan membalas dendam kalian. Dari kejauhan di kota yang sepi tempat orang-orang menyaksikan kegembiraan itu, terdengar teriakan, dan tidak diketahui siapa yang berteriak dan menghasut. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, tetapi karena mereka bermusuhan, mereka senang melihat musuh mereka menderita kemalangan. Apa yang diinginkan rekan Taois? He Dao yang tertinggal memandang Lu Ye dan bertanya.
Dalam situasi ini, apalagi yang bisa kuinginkan selain bertahan hidup? Liu Bei Hedao mengangguk, tidak masalah, rekan Taois bisa pergi kapan saja, kami tidak akan pernah menghentikanmu. Dia sebenarnya juga melihat niat Lu Ye, karena Lu Ye tidak membunuh siapapun sejak dia memasuki kota, dan dia memecahkan mutiara Hedao. Tindakannya hanyalah ancaman. Jadi dari apa yang dilihatnya, Lu Ye tidak mau menyelesaikan sesuatu. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan, saya bukan anak berusia 3 tahun, rekan Tao, tolong jangan membodohi saya. Liu Shou Hedao berkata, saya sama sekali tidak berniat melakukan itu, dan saya dengan tulus tidak akan menghentikan rekan Tao. Anda tidak tahu bagaimana, tetapi kepala kota Anda tampaknya sedikit tidak mau. Lu Ye melirik kepala kota Zhao yang telah menatapnya dengan dingin. Dia tetap di belakang dan melihat ke arah Tuan Kota Zhao. Tuan Kota Zhao membuka dan menutup matanya sedikit, saya bisa melepaskan Anda. Lu Ye berkata, tidak ada dasar untuk apa yang Anda katakan. Tuan Kota Zhao tampak tidak sabar, bagaimana Anda memperlakukan saya? Lu Ye tiba-tiba memegang pisau di kedua tangannya, bersumpahlah bahwa dalam 20 tarikan napas, semua Hedao di kota ini tidak akan membuat masalah atau mengejar setelah aku pergi selama 1 jam. Jika ada satu kelalaian saja, ikan-ikan itu akan mati. Ekspresi banyak anggota Hedao di kota itu menjadi gelap. Tidak seorang pun ingin bersumpah kepada Star Abyss dengan mudah, bahkan jika sumpah yang dimaksud tidak terlalu rumit. Namun jika permintaan Lu Ye tidak dipenuhi, tampaknya dia benar-benar ingin bertarung sampai mati. Mengapa sesama penganut Tao harus saling berhadapan begitu keras? Liu Shou Hedao mendesah. Sudah 3 tarikan napas, Lu Ye tampak tenang. Tertinggal di Hedao, dia tidak punya pilihan selain menatap Tuan Kota Zhao. Apakah dia akan bersumpah akan tergantung pada keinginan Tuan Kota, tetapi dia memperkirakan bahwa tidak peduli seberapa marahnya Tuan Kota saat ini, dia hanya bisa berkompromi. Bagaimanapun, kota Hedao adalah miliknya, dan situasinya seperti ini. Dan dia tidak tahan dengan hasil dari mutiara Hedao yang rusak. 10 napas, kata Lu Ye dingin, dan cahaya pada pisau panjang itu menjadi semakin ganas. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke belakang Tuan Kota Zhao dan yang lainnya. Setelah melihat pemandangan di sana dengan jelas, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang sedang dilakukan Yu Dai dan yang lainnya? Mengapa mereka kembali lagi? Dalam rencananya, setelah Yu Dai bergegas kembali ke kota Yuanxi, dia dapat mengaktifkan teknik rahasia yang diberkati oleh Fata Morgana untuk membuat kota itu tidak aktif dan tersembunyi lagi. Tidaklah terlalu sial bahwa dia menghadapi situasi sebelumnya lagi dan hancur. Dan dia tidak akan benar-benar melakukan tindakan putus asa di sini. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Siapa yang rela mati jika dia bisa hidup? Dia masih ingin berguna untuk menyelamatkan langit berbintang. Segala sesuatu sebelumnya hanyalah kepura-puraan. Kemungkinan yang paling mungkin adalah dia ditangkap hidup-hidup dan mengalami penghinaan, tetapi selama Yuanxi kembali, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Dia sangat percaya pada Yuanxi. Namun sekarang, kota Yuanxi, yang belum lama pergi, benar-benar berbalik. Jadi, apa tujuan dari semua yang dia lakukan? Bahkan jika kota ini kembali, itu seharusnya tidak begitu mencolok. Paling tidak, ia harus menggunakan teknik rahasia Fata Morgana untuk kembali dengan tenang. Yudi seharusnya tidak sebodoh itu. Ia adalah induk serangga yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin ia bahkan tidak dapat menganalisis situasi ini dengan jelas? Tepat ketika berbagai pikiran melayang di benak Lu Ye, Tuan Kota Zhao dan yang lainnya juga mengikuti tatapannya dan melihat Yuan Shikeng mendekat dengan cepat. Ketika ia berbalik lagi, Tuan Kota Zhao melengkungkan bibirnya dan berkata, silakan saja dan tangkap dia, kalau tidak aku akan menghancurkan kota Hedao-mu sekarang dan membunuh semua temanmu. Siapa yang tidak tahu cara mengancam? Sekarang dia ingin melihat siapa yang akan ditahan oleh siapa. Lu Ye tidak tergerak, hanya menatap sosok yang dikenalnya di menara tinggi di kota dengan mata cerah. Anggap saja Yudi tidak mungkin sebodoh itu. Ternyata Fu Wei lah yang akhirnya menemukan penguasa kota. Meskipun agak terlambat, itu tidak terlalu terlambat. Yuanxi tidak menyangka sebelum dia pergi, tetapi sesuatu seperti ini terjadi tidak lama setelah dia pergi. Alasan utamanya adalah bahwa yang disebut pengawas tentara telah melakukan hal-hal buruk. Dia secara akurat menemukan tempat persembunyian di kota dan menghancurkan tempat persembunyian itu. Baru kemudian semua tindak lanjut dilakukan. Titik. Saling memandang dari kejauhan, Yuanxi berteriak, Dadu Tong, kamu tidak terluka dimanapun, kan? Kembali ke penguasa kota, tidak pernah. Lu Ye menjawab dengan marah. Itu bagus. Saat berbicara, kota Yuanxi perlahan berhenti, dan tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, dan mempertahankan posisinya untuk menghadapi 2 kota tingkat terpencil itu. Tatapan Yuanxi menjauh dari Lu Ye dan langsung menjadi dingin. Setelah mengamati sekeliling Tuan Kota Zhao dan yang lainnya, dia menatap Tuan Kota Zhao dengan tepat, apakah kamu melukai Xiaodi? Tuan Kota Zhao tidak akan kehilangan gengsinya dan menjawab dengan tenang, lalu apa? Bab 2539 sudah malam untuk saat ini. Berani sekali, teriak Yuanxi tajam, siapa yang mengizinkanmu mengambil tindakan terhadap bawahanku? Tuan Kota Zhao berkata dengan tenang, apa sebutanmu? Yuanxi, Tuan Kota Zhao mengangguk, beraninya aku bertanya kepada sesama Taois Yuan, apakah kamu tahu apa yang terjadi sebelumnya? Kurasa kamu tidak berada di kota sebelumnya, kamu pasti baru saja kembali, kan? Sikap Yuanxi sangat tidak masuk akal, aku tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, bahkan jika langit runtuh, itu bukan alasan bagimu untuk mengambil tindakan terhadap Xiaodi. Tuan Kota Zhao mendengus dingin, sepertinya bawahan yang kamu hargai belum memberitahumu dengan jelas. Apakah kamu tahu bahwa bawahanmu membunuh para pengawas yang datang dari ibu kota? Jangan sebutkan pengawas omong kosong itu.
Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini, tetapi Yuanxi menjadi marah ketika dia menyebutkannya, jika bukan karena si idiot itu, bagaimana mungkin keberadaan kota ini terbongkar. Tuan Kota Zhao tercengang. Dia pikir Yudai dan yang lainnya tidak membalas kebenaran, tetapi sekarang sepertinya Yuanxi jelas tahu sebab dan akibatnya. Ada apa dengan wanita ini? Dia adalah seorang pengawas dari ibu kota, dan dia dibunuh oleh bawahannya seperti ini. Apakah dia tidak panik sama sekali? Bahkan jika dia berada dalam situasi ini, bahkan dia mungkin bingung saat ini. Bagaimanapun, Gubernur. Setelah kota dimintai pertanggungjawaban, kota setingkat gurun benar-benar tidak tahan. Jika keberadaan kota tidak terungkap, bagaimana mungkin ada bahaya berikutnya? Jadi dia pantas mati. Kalimat mengejutkan lainnya keluar dari mulut Yuanxi. Tuan Kota Zhao dalam suasana hati yang tidak dapat dijelaskan. Dia akhirnya mengerti mengapa kultivator prajurit yang menerobos masuk ke kota itu begitu gila. Ternyata ada tuan kota yang lebih gila di belakangnya. Ini adalah sekelompok idiot yang tidak tahu apa-apa. Tuan Dadu, Anda belum kembali. Yuanxi terlalu malas untuk membuang waktu berbicara dengan Tuan Kota Zhao, jadi dia menyapa Lu Ye. Lu Ye melirik Tuan Kota Zhao, yang berkata dengan tenang, dia tidak bisa pergi. Jika Yuan Shikeng tidak kembali dan diancam seperti Lu Ye, dia seharusnya berkompromi. Tetapi sekarang Yuan Shikeng telah kembali, bukan giliran Lu Ye untuk mengancamnya. Yuanxi mengangkat kelopak matanya, kamu ingin menjadi musuhku. Tuan Kota Zhao Yun dan Feng Qing berkata, sulit untuk membicarakannya, tetapi bawahanmu ini telah menunjukkan banyak otoritas di kota ini dan bahkan berani mengancam Tuan Kota ini. Tidakkah kalian memberiku penjelasan? Petik 2. Apa yang ingin kalian katakan? Tuan Kota Zhao merenung sejenak dan berkata, kematian gubernur kota Dudu bukanlah masalah sepele, jadi, saya khawatir saya harus meminta rekan Tao untuk menemani saya ke kota Dudu. Saya tidak akan pergi. Tuan Kota Zhao berkata dengan tenang, saya khawatir itu bukan keputusan Anda, rekan Tao. Dia mungkin sudah mengetahui kekuatan keseluruhan kota Yuanxi. Hanya ada 2 atau 3 Hedao, dan sisanya adalah Fusion Dao. Jumlahnya tidak banyak, tidak akan mudah bagi mereka untuk memenangkan kota sekecil itu. Mengenai ancaman Lu Ye sebelumnya, Bing Xiu tampaknya sangat penyayang dan benar. Dia bisa mempertaruhkan segalanya sendirian, tetapi ketika teman-temannya datang, mereka akan menjadi kendala baginya. Yuanxi tersenyum, sepertinya kamu tidak mengerti situasinya. Kalau begitu aku ingin bertanya kepada sesama Taois, bagaimana situasinya sekarang? Yuanxi tidak menjawab, tetapi dengan gerakan tubuhnya, dia terbang keluar dari menara dan menyerbu ke depan dengan mengancam. Tuan Kota Zhao mendengus dingin dan juga melangkah maju untuk menemuinya. Keduanya memiliki niat untuk menguji, jadi tidak satu pun dari mereka menggunakan prajurit Tao mereka. Mereka dengan cepat mendekat, kekuatan Tao mereka melonjak ke depan, dan mereka mendorong ke depan dengan telapak tangan. Setelah kontak yang tergesa-gesa, mereka masing-masing kembali ke kota. Yuanxi tenang dan santai, sementara Tuan Kota Zhao memiliki ekspresi serius. Meskipun itu hanya kontak sederhana, dia sudah bisa merasakan kengerian kekuatan Yuanxi dari telapak tangan itu, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dia jangkau. Baru pada saat inilah biksu bermarga Wu tiba-tiba menyadarinya. Dia segera mendekati Tuan Kota Zhao dan berkata, Tuan, kota mereka adalah kota tingkat Hong. Tuan Kota Zhao Huo menoleh untuk melihat biksu bermarga Wu, bagaimana mungkin? Kota sekecil itu setingkat surga, kemungkinan besar setingkat bumi. Sekarang biksu bermarga Wu benar-benar mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kota tingkat Hong, yang sangat sulit baginya untuk menerimanya. Biksu bermarga Wu berkata, itu memang kota tingkat Hong. Aku tidak merasakannya sampai aku memasuki kota. Tuan Kota Zhao memiliki ekspresi yang tidak dapat diterima di wajahnya. Apa yang diwakili oleh Hedao yang begitu kuat dan kota tingkat Hong di balik ini? Apakah pengawas sialan itu mengatakan bahwa kota ini telah melakukan tindakan pemberontakan? Suara Yuanxi terdengar lagi, aku sarankan kau untuk dengan jujur melepaskan panglima tertinggiku, kalau tidak aku akan bergabung dengan kedua orang ini terlebih dahulu. Jika kota ini menghancurkanmu, maka kau benar-benar melakukan pemberontakan itu. Di kota datar milik musuh yang sunyi yang sedang menyaksikan kegembiraan itu, Hedao, yang baru saja berbicara, segera menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, dan berteriak, rekan Taois ini tidak perlu khawatir, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan, dan penguasa kota ini dapat melakukannya untukmu nanti. Jaminan, biarkan kotamu beralih ke kamp kami, dan pastikan kotamu digunakan kembali. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada rekan Taoisku dengan benar. Yuanxi menjawab dengan santai. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bergabung sekarang. Sang penguasa kota tampak tidak sabar. Yuanxi tersenyum tipis dan menatap Tuan Kota Zhao dengan rasa ancaman yang kuat. Setelah melihat ini, Lu Ye menyingkirkan pedang panjangnya dan berjalan keluar dari aula tengah. Dia tahu bahwa setelah Yuanxi mengucapkan kata-kata ini, Tuan Kota Zhao dan yang lainnya tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang gegabah lagi. Jika tidak, Yuanxi akan benar-benar bergerak untuk bergabung dengan musuh. Awalnya dia berencana untuk bergabung dengan kubu lain, tetapi pendiriannya saat ini hanya berdasarkan bujukannya sendiri, jadi mengubah kubunya benar-benar tidak memiliki beban psikologis apapun padanya. Seperti yang diharapkan, bahkan jika Lu Ye menarik pedangnya, Tuan Kota Zhao dan yang lainnya hanya menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mempermalukannya. Tanpa menyipitkan matanya, ketika dia melewati Tuan Kota Zhao dan yang lainnya, suara berat Yuanxi terdengar lagi, Tuan Dadu, kita tidak bisa melupakan masalah menyakiti Xiaodi begitu saja. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, pedang panjang di pinggang Lu Ye terhunus lagi, dan tanpa ragu-ragu, dia menebas Tuan Kota Zhao dengan ganas. Tidak ada yang mengira Lu Ye akan marah dalam jarak sedekat itu, apalagi dia akan berani mengambil tindakan.
Tuan Kota Zhao sama sekali tidak siap menghadapi ini, dan baru setelah serangan Lu Ye datang, dia buru-buru melawannya. Sambil mengerang tertahan, Tuan Kota Zhao mundur beberapa langkah, darah mengalir dari tubuhnya. Meskipun dia melawan dengan tergesa-gesa, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, jadi pedang itu hanya sedikit melukainya. Jika bukan karena kekuatan khusus binatang buas itu, lukanya akan sembuh dalam sekejap. Namun, di kota Hedao-nya, dia, sang Tuan Kota, dipenggal di depan semua orang, yang membuat wajahnya sehitam dasar panci. Banyak orang Hedao di sekitarnya bahkan melotot ke arah Lu Ye. Lu Ye bahkan tidak melihatnya, dia hanya memasukkan kembali pedang ke sarungnya, melangkah maju, dan menyapu. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang menghentikanku, dan tidak ada yang berani menghentikanku. Mari kita anggap ini seri. Apakah Tuan Kota ini keberatan? Yuan Shi bertanya dengan enteng. Tuan Kota Zhao menahan amarah di hatinya dan menggelengkan kepalanya perlahan, rekan Taois bertindak sangat adil. Saya, Tuan Kota, tidak keberatan. Bab 2540, kau tidak menyinggung siapapun, kan? Yudi terluka parah, tetapi Tuan Kota Zhao hanya mengalami luka fisik. Di permukaan, Yudi tidak diragukan lagi lebih menderita, tetapi identitas Tuan Kota Zhao berbeda, dan dia terluka di kota Hedao miliknya sendiri. Wajahnya rusak parah. Itu hanya kebohongan. Bahkan, tidak salah. Namun, dengan cara ini, Tuan Kota Zhao juga menyadari karakter pendendam Yuan Shi. Ditambah dengan sikap arogannya yang tidak bermoral dan kekuatannya yang kuat, dalam situasi seperti itu, dia benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya terlalu banyak. Kalau tidak, jika seseorang benar-benar ingin memberontak dan bergabung dengan musuh untuk menyerang, pasti akan sulit baginya untuk melawan. Lu Ye kembali dengan selamat. Yuan Shi melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali untuk memastikan dia baik-baik saja, lalu mengangguk sedikit. Dia menoleh untuk melihat Tuan Kota Zhao, rekan Taois, apakah Anda ingin bergabung? Mata Tuan Kota Zhao berkedut ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa mengikuti pikiran Yuan Shi. Tadi, semua orang hampir jatuh, tetapi sekarang mereka benar-benar bergabung. Saya khawatir ada yang salah dengan otak wanita ini. Jika bukan karena pisau Lu Ye tadi, tentu saja dia tidak keberatan bekerja sama dengan Yuan Shikeng. Kita semua tidak punya dendam sama sekali. Bersama-sama kita bisa melawan musuh. Di lingkungan saat ini, Lian Zi sulit ditemukan, dan tidak ada yang akan terkejut jika dia bertemu dengannya. Bersedia untuk merindukannya, tetapi saat ini, dia merasa sangat marah. Bagaimana dia bisa bersemangat untuk bekerja sama dengan Yuan Shi? Jika dia benar-benar melakukan ini, apa yang akan dipikirkan banyak bawahannya tentang dia? Selain itu, hanya ada satu Lian Zi. Jika dia benar-benar ingin merebutnya, bagaimana dia akan mendistribusikannya? Yuan Shi sangat kuat, dan kota kecil itu masih merupakan kota yang dilanda banjir, yang jelas tidak biasa. Ini membuatnya memiliki banyak kekhawatiran. Lebih baik mundur sekarang. Bagaimanapun, perjalanan ini bukan tanpa keuntungan. Dia langsung menolak dan berkata, saya tidak tertarik. Mengatakan ini, dia mundur ke kota. Dalam sekejap, kota tingkat gurun itu mulai bergerak menjauh, dan benar-benar langsung pergi. Hampir pada saat yang sama ketika kota tingkat gurun kita sendiri mundur, kota Yuan Shi juga mulai mengungsi pada saat yang sama. Jika sekutu tidak mau bergabung, kota Yuan Shi tentu saja tidak akan tinggal. Penguasa kota dari kota tingkat gurun musuh masih tidak mau menyerah, dan meninggikan suaranya, rekan Taois, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk mengubah perkemahanmu? Yuan Shi menjawab sambil tersenyum, aku akan memikirkannya lagi. Baiklah, jika kamu memikirkannya, kamu dapat menghubungiku kapan saja. Penguasa kota ini akan menjaminmu. Penguasa kota itu menjawab. Dari awal hingga akhir, pihak lain tidak berniat mengejar dan membunuh mereka, dan mereka jelas memiliki beberapa keraguan, karena mereka tidak dapat menjamin bahwa jika mereka benar-benar ingin menyerang Yuan Shikeng, apakah Tuan Kota Zhao akan mampu melawan. Sudah waktunya untuk perang lagi, dan tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Selain itu, mereka sudah tahu tentang pembunuhan gubernur dan pengawas kota oleh kota Yuan Shi, dan mungkin mereka masih memiliki beberapa niat untuk mencoba mengalahkan mereka. Setelah beberapa saat, di kota terpencil di pihak kita, Yu Hedao tampak tidak senang, Tuan, apakah ini masalahnya? Di kotanya sendiri, Tuan Kota terluka, dan seorang pengawas meninggal di depan matanya, tetapi kota itu hanya bisa mundur dalam keputusasaan, yang benar-benar tidak dapat diterima. Ekspresi Tuan Kota Zhao muram, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia menoleh untuk melihat orang yang tertinggal dan berkata, beritahu gubernur kota dan laporkan kematian pengawas. Tidak perlu melebih-lebihkan, laporkan saja dengan jujur. Sekelompok orang yang melanggar hukum. Jika kota ini tidak dapat menangani mereka, seseorang secara alami akan menangani mereka. Orang yang tertinggal setuju dengannya dan menerima perintah itu dan pergi. Di tengah zona perang, kota Hedao yang besar berdiri di sini seperti binatang buas kuno. Itu adalah kota Hedao tingkat Zhou, kota bambu tipis, yang berada di zona perang ini. Di aula tengah, cahaya mutiara Hedao memancar ke segala arah, banyak tokoh duduk bersila, dan biksu yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar. Sebagai kota gubernur yang bertanggung jawab atas seluruh zona perang ini, ia memiliki tanggung jawab untuk mengordinasikan dan mengirim semua kota Hedao di seluruh zona perang, dan pertukaran berita dan berbagai perintah sangat sering terjadi. Di atas, ada sosok ramping yang duduk tegak dengan ekspresi kusam. Itu adalah penguasa kota Souzhou di sini. Dia berasal dari klan berlengan 4 dan memiliki 4 lengan. Untuk bisa menjadi penguasa kota di kota Hedao tingkat Zhou, kekuatannya sendiri tidak ada duanya di dunia. Sejak kekacauan di padang salju dimulai, dia telah duduk di sini, seperti patung, tidak pernah bergerak.
Tiba-tiba, sesosok di bawah berteriak dengan marah, dasar bajingan. Souzu melirik ke bawah dengan ringan dan berbicara perlahan, Jinglei, kamu masih sangat mudah tersinggung. Apa yang membuatmu begitu marah? Jinglei buru-buru berjalan ke kaki Souzu, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, seorang utusan yang dikirim oleh bawahanku untuk mengawasi pasukan terbunuh. Souzu berkata dengan tenang, ladang salju dalam kekacauan. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika kamu terbunuh, kamu akan terbunuh. Bukankah banyak orang yang telah tewas di medan perang ini akhir-akhir ini? Jinglei menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuanku, Anda tidak tahu. Utusan dan pengawas ini tidak dibunuh oleh musuh, tetapi oleh salah satu orang kita sendiri. Oh, Souzu mengangkat matanya, kota Hedao mana yang begitu berani? Kota kecil bernama kota Yuanxi. Jinglei menjawab, bawahanku mendengar bahwa kota ini bertanggung jawab atas pembunuhan sekutunya dan penghancuran sekutunya, kota Hedao, jadi saya memerintahkan seorang pengawas untuk pergi dan menyampaikan perintah. Petik 2. Apa nama kota ini? Souzu mengerutkan kening. Kota Yuanxi, ulang Jinglei. Nama penguasa kota adalah Yuanxi. Souzu duduk sedikit lebih tegak. Seharusnya, Jinglei sedikit tertegun. Dia tidak mengerti mengapa penguasa kota tiba-tiba menjadi serius. Selain itu, kota Hedao biasanya dinamai menurut nama penguasa kota. Dalam kasus kota Yuanxi, penguasa kota kemungkinan besar adalah Yuanxi. Seperti apa penampilannya? Bagaimana kepribadiannya? Souzu bertanya lagi. Jinglei tidak dapat menjawab sejenak, karena berita yang diterimanya tidak menyebutkan hal ini. Pergi dan tanyakan dengan jelas. Souzu memerintahkan, dan menambahkan, ini masalah yang sangat penting. Naluri Jinglei menjawab, iya. Dia segera kembali ke posisinya dan menggunakan kekuatan tempat ini untuk mengirim pesan dan pertanyaan. Dia sangat penasaran. Melihat perilaku penguasa kota, dia sepertinya mengenal Yuanxi ini, tetapi bahkan jika dia mengenalnya, dia seharusnya tidak seperti ini. Hanya jika ada perselisihan antara penguasa kota dan Yuanxi ini. Tetapi dia telah mengikuti Souzu selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Di kota terpencil milik Tuan Kota Zhao, tidak butuh waktu lama bagi kota Dudu untuk menerima umpan balik. Namun, yang mengejutkan Hedao yang tertinggal adalah bahwa kota Dudu tidak memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, atau bagaimana cara menghukum mereka. Yuanxi Kang malah bertanya tentang penampilan dan kepribadian Yuanxi. Tuan, apa yang sedang dilakukan kota Dudu? Liu Shou Hedao menatap Tuan Kota Zhao. Bukankah seharusnya dia bertanya tentang detail masalah ini? Mengapa dia bertanya tentang Yuanxi? Tuan Kota Zhao tampak serius, seperti yang diharapkan. Sebelumnya, dia memiliki firasat samar bahwa asal-usul Yuanxi agak tidak biasa, karena dia terlalu kuat dan memiliki kota tingkat Hong, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sekarang, orang-orang di kota Dudu benar-benar bertanya tentang penampilan dan karakter wanita gila itu, yang semakin menegaskan kecurigaannya. Jika kota Dudu dapat menanyakannya, itu berarti wanita ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa, yang cukup untuk membuat kota Dudu merasa takut. Jika tidak, kota Dudu tidak perlu menanyakan hal ini. Namun, karena kota Dudu ingin bertanya, dia tidak berani mengabaikan dan segera melapor. Beberapa saat kemudian, di aula tengah kota Dudu, Jinglei berdiri lagi dan melaporkan informasi yang telah ditemukannya. Souzu mendengarkan dengan saksama dan mengetuk sandaran tangan kursi dengan satu tangan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang urusan Yuanxi Kang. Jinglei tiba-tiba merasa penasaran, apakah ada kesulitan antara tuanmu dan tuan kota ini? Souzu meliriknya dengan acuh tak acuh, kamu, tidak apa-apa untuk memiliki temperamen yang panas, tetapi kamu tidak boleh mengabaikan hal ini. Tuan kota ini bukanlah seseorang yang dapat kamu ajak bicara dengan santai. Aku hanya memiliki satu kesempatan bertemu dengannya. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Ketika Jinglei mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku. Dia hanya menganggap bahwa tuan kotanya memiliki hubungan dengan Na Yuanxi, tetapi sekarang setelah mendengarkan kata-kata Souzu, dia menyadari bahwa status Na Yuanxi berada di luar kemampuannya untuk menebak. Tuan, mungkinkah tuan kota ini? Jinglei tampak khawatir. Dia adalah wakil penguasa kota dari kota Hedao tingkat Zhou. Hanya ada keberadaan seperti itu di dunia ini, dan dia tidak dapat mengetahuinya. Baguslah jika kamu tahu di dalam hatimu. Souzu berkata dengan tenang, lalu mengerutkan kening lagi, kamu tidak menyinggung siapapun, kan? Jinglei menyeka keringat dingin dari dahinya, mungkin tidak. Dia dan Yuanxi belum pernah bertemu satu sama lain, jadi tentu saja mereka tidak dapat tersinggung. Hanya karena kehancuran kota Xiaoyue, pengawas itu diizinkan pergi, tetapi pengawas itu telah terbunuh, dan dia tidak tahu apa yang dia katakan sebelum dia meninggal. Karena para pengawas itu dikirim olehnya, mereka secara nominal mewakilinya. Sebaiknya kamu tidak melakukannya. Souzu meliriknya. Jinglei sedikit panik sekarang. Dia dengan cepat kembali ke posisinya dan buru-buru memanggil kota tingkat terpencil itu lagi untuk menanyakan situasi sebelumnya secara terperinci. Di kota tingkat terpencil itu, Hedao yang tertinggal sedang menggaruk-garuk kepalanya. Dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di kota Dudu. Dia baru saja memanggil Yuanxi untuk menanyakan detailnya, dan sekarang dia datang untuk menanyakan apa yang terjadi sebelumnya. Tuan kota Zhao sudah kembali beristirahat. Liu Shou Hedao memikirkannya dan kemudian dengan jujur melaporkan semua yang telah dia lakukan sebelumnya. Di ibu kota, Jinglei berkeringat lebih hebat. Ini adalah bencana. Kota Yuanxi awalnya tersembunyi dengan baik, tetapi posisinya terekspos karena pasukan pengawas yang dikirimnya. Kemudian dikepung oleh banyak Hedao, formasi hancur, dan kota hampir ditembus.
Selain itu, tampaknya Yuanxi tidak ada di kota saat itu, sampai akhirnya dia kembali dari alam Hehe, bahkan He Dao di bawah komandonya pun terluka. Tidak apa-apa jika dia tidak tahu apapun tentang Yuanxi, tetapi sekarang setelah dia mengetahui sebagian dari situasinya, Jing Lei tiba-tiba merasa bahwa pengawas itu benar-benar pantas mati. Dia bersembunyi dengan baik, mengapa dia harus memaksanya keluar? Kuncinya adalah berada di lingkungan itu. Adalah suatu keberuntungan bahwa kota Yuanxi akhirnya lolos. Jika itu adalah nasib buruk dan ada musuh di sekitar, kota Yuanxi mungkin telah hancur. Jika kota Yuanxi telah hilang, maka dia mungkin juga telah hilang. Yang membuat Jing Lei paling tidak nyaman adalah bahwa pengawas itu secara khusus menyebutkan namanya ketika dia memberikan perintah. Bukankah ini mendorongnya ke dalam lubang api? Meskipun dia memang mengirim orang keluar, tidak perlu menyebutkannya dengan sengaja. Sekarang dia berharap dia bisa menghidupkan kembali tahanan itu dan membunuhnya 100 kali. Dia menatap Shouzu dan melihat bahwa penguasa kota telah menutup matanya untuk beristirahat. Jing Lei merasa sedih di dalam hatinya. Apa yang harus dia lakukan? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.